Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Vivi akhirnya kita berjumpa juga ya setelah sebenarnya tuh pendaftarannya waktu itu akhir tahun ya Mbak ya. Eh, Akhir tahun nggak ya? Iya, kayaknya akhir tahun deh sebelum Iya berganti iya tahun. bener-bener. Iya ya. Heeh, sibuk sibuk banget kayaknya Mbak Vivi nih. Eh enggak sebenarnya sok-sok aja. Mau nanya dong Mbak, kan waktu pertama kali asesmen tuh Mbak bilang kayaknya kurang yakin deh. Terus kan sempat diulang lagi ya. Nah Mm-mm. itu kenapa sih yang membuat merasa kayaknya belum yakin nih gitu? Pertanyaannya eh maksudnya aku pertanyaannya sulit atau waktunya mepet atau apa? Sebenarnya pas kalau waktunya sih pas santai Mm-mm. ngerjainnya Mm-mm. kayak Mm-mm. sebelum tidur gitu. Mm. Tapi aku kan kayak ngerasa kalau misalnya di kuesioner atau di tes gitu kan pasti ada pertanyaan yang disusun acak, tapi sebenarnya dia di satu apa ya satu kategori gitu. Heeh. Tapi itu aku kayaknya aku menjawabnya nggak konsisten. Oh gitu. Iya, kadang karena kadang aku pas aku interpretasikan pertanyaan ini ke satu kondisi, di kondisi yang lain mungkin pertanyaan lain di kondisi yang lain, jadi kadang-kadang ini kayak nggak konsisten Ah, nggak iya, ya iya, 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 gitu. betul, betul, betul. Iya, Tapi iya. aku nggak Ah. tahu ya, apakah kalau misalnya Bu sempat lihat yang lama, terus lihat yang sekarang apakah sama atau enggak gitu. Nggak, sayangnya nggak bisa, soalnya kan kuotanya cuma Ah, satu ya. Jadi iya, 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 iya. mungkin karena orang psikologi juga kali ya Mbak ya. Jadi tahu lah ya prinsipnya seperti itu. Tapi jadi Iya, pertanyaanku berarti waktu ngisi ini dengan asumsinya Mbak Vivi lagi free di luar peran-peran Mbak Vivi sehari-hari atau Mbak Vivi iya. memposisikan lagi di job desk sebagai di kantor atau di rumah gitu. Kayak gimana Mbak waktu ngisi ini? Lebih Mencoba, lebih terpengaruh kemana? hmm, mencoba free. Mm-mm. Tapi kayaknya yang pertama itu terpengaruh sama eh, apa ya kerjaan saat ini kayaknya. Hmm. Eh, Terus emang memang lagi ada capek juga di kerjaan yang ini misalnya. Jadi Mm-mm. mikirnya kayak takut nggak objektif deh. Nah, jadi yang Mm-mm. kedua aku tuh kayak berniat saat ini aku mengisi ini eh, tidak 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 relate ke pekerjaan apapun pokoknya Ya, tentang diriku jadi ya betul. udahlah mudah-mudahan mudah-mudahan tergambar gitu Ya, ya. entahlah takut entahlah mungkin ada trauma-trauma tersendiri yang mungkin jadi Ah, akan ngefek ke ya hasil ini betul. nah itu nanti silakan gugu Mm-mm. Ya betul-betul dipengaruhi sama cerita saat ini gitu ya. cerita saat ini Betul. juga ya Iya betul, betul. betul. Oke Mbak, jadi agenda kita hari ini insya Allah ada perkenalan dan terus penjelasan hasil talas mappingnya. Mm-mm. Itu sesuai dengan requestnya Mbak Vivi, mau tahu strength-nya gimana, weakness sama shadow talents-nya Mbak ya, kalau dipengaruhi Iya, sama trauma gitu. Terus iya. ngobrol-ngobrol dan penutup. Nah langsung aja Mbak ke perkenalan, silakan memperkenalkan diri Mbak. Background pendidikan udah ada ya waktu itu di form ya. Eh, Mungkin sekarang lagi sibuk apa? Terus kenapa akhirnya memutuskan pengen coba asesmen talent mapping ini? Silakan Mbak Vivi. Bismillah. eh Kenalan lagi ya Bubu, Iya. Novi Ramayensi, panggilan Vivi. Aku sehari-hari bekerja di salah satu BUMN di bagian market intelligence, jadi market analis gitu ya. Eh, Ya fokus pekerjaannya lebih ke menganalisa data market atau melakukan riset market gitu, market research. Em, Terus selain itu aku juga masih mencari sebenarnya apakah ini benar-benar kegiatan yang memang Hmm. sesuai sama talentku gitu. Karena aku merasa eh, energiku atau energiku atau kemampuanku tuh rasanya belum tercurah ke Betul, betul. aktivitasku sehari-hari. Terus kadang aku merasa kalau misalnya energiku tuh tercurah ke kegiatan yang benar, ada perasaan puas, ada happy Mm-mm, gitu. Rasanya mm-mm, kayak mm-mm. gitu kayak ada Iya. apa gitu di dada ada ya hangat gitu, senang gitu Mm-mm. kan. Nah, di pekerjaan yang sekarang rasanya tuh masih
rasanya monoton dan rasanya belum belum fully tercurah gitu. Nah, Mm-mm. akhirnya aku tuh mencari-cari, aku tuh sebenarnya cocoknya apa ya gitu. Kalau dari dulu, memang waktu sekolah tuh suka diarahkan oleh orang tua ke acara-acara di panggung gitu, karena memang eh, Masya jadi Allah. dulu tuh kayak selain misalnya selain sekolah ada ekskul lain atau les-lesnya tuh lebih les vokal atau teater atau apa. Jadi memang senang di panggung. Jadi kalau setiap di panggung itu tuh kayak kalau lihat orang tuh semakin semakin semangat gitu. Jadi merasa tiba-tiba ada bersinar aja. Rasanya gitu. Terus ya kira lomba-lomba gitu kan, yang lihat banyak di lomba gitu. Terus akhirnya udah sampai di kuliah masih dunia pekerjaan akan mikirnya kayak ya itu hanya hobi gitu. Dunia Oh, ya, pekerjaan ya, ya. akhirnya behind the desk Mm-mm. kok ngerasa ada yang kurang gitu. Apa Ah, emang ah, jadi ah. apakah apa ya mau jadi apa ya gitu kalau nyanyi Ah, nyanyi ya ah. nggak mungkin lah gitu Iya, iya. kayaknya enggak tapi akhirnya lama-lama berpikir kayaknya aku suka mungkin aku suka manusia mungkin aku ini akhirnya belajar belajar marketing lagi tapi lebih ke sudut pandang manusia Nah. tapi akhirnya seni belajar lagi karena memang suka Mm-mm, seni mm-mm, terus mm-mm. habis itu skater. Nah, sampai akhirnya sambil mengisi tesnya dari Bubu dalam mapping, akhirnya berpikir kayaknya mungkin bagian dari yang aku suka dari manggung itu adalah bagian aku sharing ke orang-orang mungkin yang Hmm. kayak gitu. Sampai situ sih Bubu. Jadi intinya sekarang scattered. Kalau misalnya lebih jelas terpandu kan nanti bisa jelas juga aktivitas apa yang bisa aku lakukan untuk uh, apa namanya untuk apa ya menggali bukan menggali sih untuk lebih pro di satu bidang. Iya, 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 iya. Ih, seru banget. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran deh, makan S1-nya itu psikologi ya, tapi kok bisa Ya, ke market intelligence itu ceritanya gimana, Mbak? Apa nah emang nyambung? Apa gimana tuh? eh, dulu awalnya nyambung sih. Jadi tuh satu kenapa psikologi dulu? Jadi dulu ngambil Mm-mm. psikologi karena ngerasa tuh seneng banget memperhatikan manusia, Manusia, observe ya, orang ya, gitu ya, kan. ya, ya. Jadi setiap ngelihat orang tuh kenapa ya dia kayak gini, kenapa ya Iya, dia kayak gini, betul, terus betul. cari oh, kayaknya latar belakang keluarganya begini sehingga dia kayak Hmm, gini. Seneng banget tuh hmm, yang hmm, bahas-bahas kayak hmm, gitu. hmm. Nah, akhirnya terus Berarti dari kalau SMA misalnya tuh ya, dari dari SMA, SMA ya. terus kayak misalnya kita dulu langganan majalah gadis gitu Ya, kan. ya, ya, Terus ya. kayak aku seneng Wih. banget baca rubrik psikologi. Kayak seneng cerita manusia atau merefleksikan sendiri ke kehidupan, ke diri aku misalnya kayak gitu seneng. Jadi akhirnya pilih psikologi. Nah, terus sepanjang kuliah memang arahku tuh senengnya belajar tentang kepribadian, tentang bagaimana kelompok, tapi tidak untuk konseling gitu. Jadi aku Hmm. kayaknya aku nggak cocok untuk apa ya, Mendengarkan cerita orang ya. mendengarkan cerita Ah, betul, betul, orang, betul, betul. untuk calming gitu kan. Jadi aku ngerasa pas diminta lanjutin aja ambil profesi, kayaknya enggak gitu. Ah, Nah, sampai waktu itu salah satunya di pekerjaan di subjek psikologi konsumen, aku seneng. mm-mm. Karena Hmm. memang ya nggak tahu ya apakah karena aku atau semua cewek suka belanja, tuh jadi seneng nih kenapa ya cewek suka belanja, kenapa dia suka belanja ini, kenapa toko ini mengeluarkan ini bla bla bla. Ya udah akhirnya pas lulus tidak 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 ke HR ya gitu karena ya. belum ya Mm-mm. tidak ke HR Mm-mm. tapi lebih ke market research. Waktu itu Hmm. lebih ke kualitatif research, lebih banyak menggali tentang customer behavior. Nah, Mm-mm. akhirnya di kantor tuh ya namanya struktur suka berubah ya. Jadi awalnya market research tentang customer behavior, lama-lama juga membahas tentang data-data market share dan lain-lain gitu. Mm-mm. Tapi tetap sih karena aku dengan latar belakang yang suka manusia ini, setiap menganalisa pasti ujung-ujungnya dengan POV manusianya dimasukin di situ gitu, Ya, Bubu. betul, betul. Seru banget ya. Terus mau nanya dong, Mbak, kenapa bisa nyambung sama art terapinya tuh di mana sih? Ketika Nah, apa gitu? Mm-mm. aku aku kan bermasalah ya. Kita semua bermasalah. Jadi intinya ya kuliah psikologi tapi
nggak melihat bagaimana diri sendiri juga. Jadi ternyata tuh memang di tahun 2018 lah kayaknya sampai COVID itu tuh akhirnya meledak juga sesuatu semua yang ditahan-tahan dari Mm-mm. preconscious kayaknya ya. Jadi Mm-mm, ada mm-mm. ada anxiety, ada panic attack. Nah, Mm-mm. terus ya banyak hal lah yang aku lakukan gitu. Tapi karena aku senang menggambar, Mm-mm. jadinya aku sempat belajar waktu itu sama ada dokter seni yang juga mendalami uh, art terapi. Ya udah deh belajar aja gitu. Ternyata aku seneng melakukannya. Ya udah aku pakai itu salah satunya untuk journaling. Nah, kemarin waktu Mm. untuk bareng Kania tuh Mm-mm, di mm-mm. Upaya Pulih kebetulan diajakin karena memang acaranya Kania sama Kais ingin mengangkat tema art. Ya udah aku Mm-mm. membantu untuk facilitate gitu sih. Mm-mm. Oh Cuma gitu. buat nextnya aku masih mikir kayak waktu itu Nia sama Ais kan, ayo lanjutin lagi ya ambil profesi Mm-mm. art terapis gitu. Tapi aku Mm-mm. masih mikir nggak deh aku harus nunggu bubu dulu karena Ya, kalau ditanya ya sekarang betul sih betul kayaknya aku betul. nggak bisa untuk ya heal orang tuh kayaknya bukan Iya, salah satu iya, 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 talentku iya, gitu. iya, betul, 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 betul. Gitu. Heal orang gitu ya, Iya, kuncinya ya, heeh, calming, terus calming, ngedengerin gitu ya, betul. ngasih bukan motivasi sih, lebih ke ya pokoknya support dia gitu Iya, kali ya Mbak ya, support gitu sabarnya itu betul. ya, Iya. sabarnya itu ya, 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 ya. Iya, kayak kadang-kadang tuh masih punya apa ya, boundary ke orang tuh kayak jauh gitu. Aku nggak bisa untuk datang memeluk gitu. Kayak tipe yang Mm-mm. kayak gitu, gitu. Kayak tipe yang bisa dari jauh observe, analisa. Kayaknya sih Mm. seperti itu. Mm-mm. Hmm. Ya, 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 betul, betul. Masya Allah. Oh iya, berarti itu juga ya salah satu yang mendasari akhirnya pengen asesmen ini ya. Iya, Jadi kalau biar pengen nggak, mm-mm, pengen belajar biar nggak sesuatu yang terlalu baru jauh. apa gitu ya. Iya, Gitu. Ya, soalnya ya. kan udah secara umur kan sudah hampir 40 ya. Jadi kayak Seumur kita, Bu. iya. Terus kayaknya kalau kita mau melangkah tuh yang jelas-jelas deh gitu. Mm-mm. Kemarin udah skater jangan menghabiskan energi lagi ke yang bukan Betul, betul, gitu betul, kata betul, aku. betul, 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 betul. Mbak, aku mau nanya dong terakhir. Kan suka Iya. menganalisa data. Capek nggak sih? eh Kalau sebenarnya aku kalau kayak angka semua itu aku Heeh. membosankan Iya. sih bagiku. Heeh. Dan kalau sekali-sekali nggak apa-apa, kalau angka semua membosankan dan kalau itu terus capek dan Capek. membosankan ya. Aku kayak tipe orang yang kayak pembosan gitu kayak. Iya, iya. Ya. Iya, betul, betul. Semua terjelaskan, insya Allah ya. Iya. Masya Allah, iya. Berarti ini benar. Mbak Vivi banget nih hasilnya Oke. ya, Masya Allah. Oke, jadi aku jelasin sedikit tentang talent mapping ya Mbak ya, karena Oke. backgroundnya psikologi, jadi mungkin udah familiar lah ya sama si talent mapping Eh, ini. belum Kalau sebenarnya silakan Bu diajarin. kalau misalnya kita kan sering tuh denger yang MBTI ya, empat kan ya, itu MBTI, sih betul, karakteristik itu empat. Nah, kalau betul. talent mapping ini tuh 34 Mbak gitu. Terus tiga kalau puluh empat kalau kita lihat 7 teratas itu kan, atau misalnya 14 teratas gitu, itu tuh kalau nggak salah aku lupa ya, 1 banding 27,1 miliar. Dibandingkan dengan Oke. MBTI itu cuma 1 banding 16 gitu kan si Iya. peluangnya. Jadi Oh ini ya tuh pakai benar-benar peluang bener. ini tuh benar-benar unik banget. Jadi Heeh. yang urutannya kayak gini, 1 sampai 7-nya kayak gini, itu cuman Mbak Vivi aja gitu. Oh iya oke oke. Bakal ada lagi kalau 27,1 miliar orang. Tapi kan di bumi aja nggak nyampe segitu ya. Gitu. Jadi yang benar-benar aku suka banget ya telesnapping ini karena dia unik, terus presisi, terus tajam gitu. Jadi benar-benar bisa menjadi cerminan kita gitu. Nah, si talent sniping ini hasilnya ada 5. Yang pertama urutan bakat, terus peta bakat, ada potensi kekuatan, terus ada strength cluster map sama strength typology. Nah, Ya. kita mau bahas satu-satu nih Mbak dari urutan bakatnya dulu. Ada 1 sampai 34. Karena judulnya urutan Mbak, jadi kayak ranking gitu loh. Makin kecil, Oke. dia itu makin kuat, makin natural, makin bener-bener refleks gitu dikeluarinnya. Nah, Oke. 34 itu berarti yang paling lemah banget, sangat lemah. Terus kalau fokus di sini malah jadi capek banget gitu.
Nah, Iya. kebalikannya, kalau fokus di 7 ini malah jadi kayak tadi yang Mbak Vivi bilang itu happy, malah jadi Iya. nambah semangat walaupun kita capek ya, secara fisik capek tapi nambah Iya. semangat. Terus kayak Heeh. yang tadi bercahaya ya kan, Iya, glowing, bercahaya ya itu. seneng banget gitu ya. Oke. Kayak gitu. Nah, bakat sendiri apa sih? Halo Oke. Mbak. Bakatnya sendiri apa sih? Bakat itu sebenarnya pola alami kita ketika kita merasa, berpikir, dan bertindak. Kalau di Oke. psikologi tuh justru aku lihatnya tuh kayak em, kepribadian ya Mbak sebenarnya ya. Definisi dari Mm-mm. kepribadian tuh kan ini kan ya, personality ya. Iya. Gimana kita merasa, berpikir, bertindak. Nah, itu Heeh. ceritanya. Kayak gitu. Oke. Ponakan ya Mbak? Atau Iya. lagi rame banget ya pasti Iya, di sana. karena lagi kumpul. Insya Iya. Allah. Maaf ya Nah, Bubu, tapi lanjut iya. aku Tapi konsen. suara aku yang penting ini ya jelas ya Jelas, kalau jelas itu terdengar. bilang aja Mbak. Nah, 1 sampai 34 ini kita mau fokus di Heeh. 1 sampai 7 sebagai bakat yang paling dominan. Paling dominan, oke. 8 sampai 14 tuh bakat pendukung, jadi kuat Oke. gitu. Nah, yang Heeh. 28 sampai 34 ini yang sangat lemah gitu. Nah, yang Oke. hijau ini nih, yang garis hijau ini tuh berarti Mbak Vivi bilang tuh Heeh. nggak gue banget gitu. Heeh. Oh, nah makanya Oke. aku tanya, kalau ketika menganalisis data, capek nggak sih Mbak? Soalnya kan yang analitikal nomor 29 ya, nggak gue banget Oh, gitu loh. Jadi mm-mm. kayak capek gitu Iya, kan. Nah, iya. sedang, Jadi tuh kalau di Mm-mm. ya Gimana boleh Mbak? bentar Bubu Mm-mm. izin. Mm-mm. Waktu dites Mm-mm. ditanya kan ada beberapa pertanyaan kayak eh, semuanya harus sesuai sesuai bukti banget nggak sesuai data banget nggak? Mm-mm. Aku Mm-mm. jawabnya yang enggak gitu. Mm-mm. Karena memang apa ya? Karena aku tuh lebih senang sama hal yang kualitatif. Kadang data ini terhitungnya kuantitatif gitu kan. Jadi kayak yang Gitu. jadi aku ngelihatnya lebih fleksibel sih kayak ya data is data tapi ketika kita observe tuh ada yang Mm-mm. kayak gitu aku agak belokin dikit tuh yang kayak yang ya nggak apa-apa lah makanya aku selalu jawab enggak pas bagian itu. Kayaknya pas ngeliat oh analytical pasti di Aha. bawah. Aha. Em, Ya. kalau aku duga instingnya Mbak Vivi bagus ya. Ada yang feedback itu nggak? Eh, Insting kamu bagus Enggak deh gitu. mungkin aku nggak tahu tapi kayak insting gimana ya? Contohnya kayak gimana tuh? Kayak Instingnya. firasat, insting, kayak menilai sesuatu ternyata benar, Em, meramal sesuatu ternyata benar gitu. yang ngomong langsung gitu sih enggak. Cuma kadang-kadang kalau ada yang minta saran, kira-kira ini gimana ya kita predik-predik, Mm, saya suka datang ke mm-mm. aku gitu. Dan ternyata benar. Eh, ya mungkin ada yang benar, ada yang enggak. Oh, diminta. Oh, itu Iya ya, kadang suka datang gitu. diminta saran gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang mau bahas dulu yang nomor 1 sampai 7 Mbak, bakat dominannya ya. Oke. Sebentar. Nah, pertama itu ideation. Ideation itu orang dengan ideation yang kuat, nomor 1, kayak gini ya. Berarti kreatif, penuh ide-ide baru dan konsep segar. Jadi kepalanya tuh selalu penuh Mbak sama ide-ide yang out of the box, yang orang-orang nggak pernah mikir tapi kepikiran sama Mbak Vivi gitu. Jadi otaknya tuh sangat penuh gitu loh. Mungkin kadang-kadang saking penuhnya tuh harus journaling kah atau harus diobrolin kah gitu supaya nggak burn Iya, out sendiri. Bener ya Mbak ya? betul kepala aku suka penuh. Ya ini penyebabnya tuh ideation. Iya, Jadi kayak iya. ngelihat satu hal yang sederhana kalau kata orang biasa, tapi kalau kata Mbak Vivi tuh penuh dengan ide gitu kan. Iya Bisa udah jadi bercabang-cabang gitu loh. betul. Nah Iya. itu ideation gitu. Jadi kreatif banget orangnya. Nah yang nomor 2 ini menarik banget significance. Inilah jawaban mengapa Anda suka manggung. Oh gitu, Iya. baik. Udah gitu nomor 2 kan, nomor 2 kan ya. Jadi tuh Iya. bener-bener yang memang ini banget Mbak, mempengaruhi banget gitu. Kenapa sih ini tidak bisa diubah warnanya ya? Di sini aja lah. Nah, jadi si Oke. signifikans ini artinya ingin memberi dampak berarti, terus perlu diakui, perlu divalidasi gitu. Dia pengen banget bermanfaat, Mbak, pengen banget berdampak. Tapi dampaknya itu besar, Mbak. Gitu.
Kalau bikin sesuatu tuh pengennya yang bermanfaat. Kalau ngelakuin sesuatu atau belajar sesuatu, memilih sesuatu, pasti Mbak Vivi tuh milih yang manfaatnya paling besar gitu. Dan pengennya diri sendiri juga bisa bermanfaat untuk banyak orang kayak gitu. Nah, yang bikin Mbak Vivi tadi kayaknya bisa kurang sabar nih ya dalam menemani Iya. gitu. Karena si significance ini pengennya kalau progres itu dari nol pengennya langsung 10 gitu Mbak. Karena dia Oh, pengen oke. ngasih dampaknya tuh langsung duar gitu. Iya. Sedangkan nih kalau misalnya developer itu gimana Mbak? Nah, kalau ada 17. yang developer, bakat developer tuh dia sabar banget sama orangnya Mbak. Dari nol dia bisa sabar jadi 0,1, 0,2 tuh kalau punya developernya tinggi. Nah, kalau significance tuh dia pengennya langsung duar gitu. Pengennya dampaknya tuh besar kayak gitu. Nah, terus nomor 3, input. Seneng banget ngumpulin informasi dan koleksi. Dia tuh seneng banget ngumpulin barang-barang yang terlihat ataupun tidak terlihat. Kalau terlihat tuh misalnya suka ngumpulin buku, suka Mm-mm. ngoleksi sesuatu gitu. Ada yang Mm. dikoleksi pasti yang kelihatan gitu ya. Nah, Ya. yang tidak terlihatnya apa? Kayak ide-ide, tulisan, HP-nya penuh dengan screenshot, foto-foto, Mm-mm. link-link, ya kan? Mm-mm. Link bacaan segala macam. Pokoknya seneng banget. Tujuannya buat apa sih orang input kayak gitu? Nah, tujuannya itu supaya nanti ketika diperlukan ada gitu. Itu pasti yang jadi Oke. motifnya. Nah, Iya. kekurangannya ketika di cluttering gitu ya, si Marie Kondo itu ya Mbak ya, Iya. susah banget ya kan. Iya betul. Karena kayak semua barang tuh punya kenangan deh gitu kan. Yang ini bermakna banget buat aku. Jadi susah gitu. Jadi pasti banyak gitu barangnya Iya. kayak gitu. Terus konsistensi, dia memperlakukan semua orang sama. Buat Mbak Vivi itu semua orang diperlakukan secara adil gitu ya, dan taat aturan Mbak gitu. Mm-mm. Jadi Mbak senang banget kalau ada SOP gitu. SOP itu kayak membuat Mbak tuh aman gitu kali ya, bisa Ya. mengendalikan atau bisa tahu apa namanya, teratur lah, keteraturan gitu, SOP gitu. Tapi kadang nih, apalagi kalau punya pasangannya yang tidak konsisten, justru jadi stres. Karena Iya. kayak dia naruh barang, menurut dia tuh apa sih? Cuman kayak gitu doang, kenapa kamu Iya. marah? Buat aku tuh kebutuhan, karena konsistensinya nomor 4 kan. Gang, Iya. bakal ganggu banget gitu Mbak, ya bener nggak Mbak? Betul. Ya, aku memang kecenderungan OCD. Nah, dari tadi juga yang anxiety yang itu ya, yang mungkin ada Iya. kecenderungan OCD-nya itu bisa juga Iya. jadi dari konsistensinya ini Betul. gitu. Hmm. Iya, iya. Terus individualization, Mbak bisa melihat keunikan setiap individu. Misalnya nih Mbak ngobrol sama aku baru berapa lama, Mbak tuh udah bisa nilai aku kayak gimana gitu. Atau kalau misalnya dalam ranah profesi ya, atau misalnya lagi bikin tim gitu di kantor, Mm-mm. Mbak tuh bisa menentuin ini kayaknya cocok jadi bendahara, yang ini jadi seksi acara, yang ini jadi apa. Terus Ya. atau mungkin ketika berkomunikasi sebentar, Mbak udah bisa nilai nih orang kayaknya ngomongnya ada yang ditutupin deh. Nah, kayak gitu-gitu tuh Iya, instingnya iya. bagus banget Mbak Vivi, Iya. bisa menilai dengan baik gitu. Nah, futuristik itu visioner. Makanya aku bilang kayaknya punya firasatnya bagus ya gitu. Karena orang-orang futuristik ini apalagi kuat, biasanya kadang-kadang malah, ih kayaknya dia dukun deh, kayaknya dia punya indra keenam deh. Karena dia bisa ngeramal gitu Mbak, ke depannya bakal Iya, kayak iya. gimana, bakal merencanakan sesuatunya tuh tek 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 yang orang lain tuh gak kepikiran, tapi sama Mbak Vivi tuh kepikiran gitu. Planning 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya tuh kepikiran banget gitu. Mm-mm. Dan kalau futuristiknya kuat tuh biasanya tepat gitu, si ramalannya itu gitu ya. Masya Allah ya, hadiah dari Allah gitu. Nah, yang ketujuh, includer. Mbak juga bisa menerima semua orang, inklusif. Jadi pengen tuh memeluk semua orang. Mbak Mm-mm. nggak suka kalau ada satu orang di pojokan, pengennya pasti manggil, ayo dong, gabung. Gitu. Iya, Bener betul, nggak Mbak? betul. Betul. Pengennya memperbesar kelompok gitu. Iya. Gitu. Kira-kira dari 1 sampai 7 yang dominan banget di Mbak Vivi kayak gitu. Jadi setiap Iya. Mbak merespon kehidupan, ada ujian kehidupan, atau ada apapun itu, biasanya diresponnya dengan 7 teratas ini dulu. Ya. Gitu Mbak kira-kira. Silakan Mbak kalau ada yang mau dikonfirmasi, yang udah kerasa yang mana, yang kira-kira, oh aku baru tahu nih, baru ngeh gitu. Atau yang Nah, ini kayaknya kurang tepat deh Bu. Nah, enggak, silahkan Mbak Vivi. oke. Sepertinya akhirnya selama ini kebingungan aku terjawab. Kenapa Jadi tuh tuh? kayak
Aku seneng ini, aku seneng ideation memang. Ah, Aku juga tipe yang futuristik. Jadi kalau orang ngebayangin satu activity ke depan tuh aku udah kebayang dia akan mengembangkannya ke sini sampai sini. mm-mm, Terus habis itu aku capek mm-mm. sendiri memikirkannya kan dulu. Udah stop dulu deh gitu Iya, kan. iya, iya. Karena kepikiran gak akan bisa execute. Aku tuh ngerasa Betul, betul. energiku nggak terlalu banyak untuk execute, tapi aku bisa membantu untuk ide gitu. Jadi untuk ngarahin untuk lebih ke apa Perencanaannya. lebih ya perencanaannya lah secara gambar besar lah big ideas. Nah, dulu pas awal-awal aku jadi market analis sebelumnya aku kan memang banyak di riset pun risetnya kualitatif. Akhirnya itu karena sebelum berubah aku dimasukin ke market analis yang aku selalu lihat data-data penetrasi toko. Kalau kamu disemenkan jadi penetrasi di retail tuh Hmm. penetrasi toko, market share kita, bla bla bla, itu tiap hari aku nangis sih. Jadi kayak apalagi kalau udah mau meeting itu sama salesnya gitu kan, mau ngasih tahu sekarang bulan ini pencapaian kita begini bla 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 Ah, stres gitu. banget gak sih? Itu aku mau nangis karena si Iya satu dong. salesnya kan pasti Ah, nggak ngerti pasar. ah, Aku ah, cuma ah, membaca dari data, terus aku nggak ah. sangat sangat susah banget memahami operasional. Jadi tuh udah mereka ngomongin truk lah, truknya apa di sini lah itu tuh kayak lambat banget si neuron-neuron ini berjalan di otak aku nggak ngerti itu kayak bego banget ya. Jadi setiap mau presentasi ke sales, itu aku nangis dulu di mobil. Aku bilang, kayaknya aku nggak cocok ini. Aku tuh cocoknya brainstorming untuk ide-ide marketing boleh lah aku bilang gitu kan. Tapi aku yang ini aku nggak bisa. Nah akhirnya tuh selalu kayak bertahun-tahun aku selalu bilang kamu sepanjang aku suka brainstorming. Ya mungkin ini menjawab Ya, si ya, top ya. seven ini gitu. Iya, 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 ya. Brainstormingnya Mbak. Karena Mbak Iya, punya ideationnya iya, idenya banyak, terus sumbernya ada ya, input kan seneng research, Mbak seneng iya, nyari-nyari ide betul, in. betul. Mm-mm. Iya, ya researchnya itu ya, bukan analitik. Mm-mm. Kayak analitikal jauh, tapi mencarinya di Ya, input situ betul, ya, betul, betul, betul. betul. Jadi malah kekurangan Mbak tuh mungkin kurang mampu membedakan yang mana yang valid, yang mana yang Iya, enggak. Karena semuanya dikumpulin dulu aja lah gitu. betul, 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 betul. Nah, terus si edition ini keunikannya juga Mbak tuh jadi bisa tahu yang tadi step by step cara mewujudkan sebuah ide tuh kebayang. Apalagi kan punya futuristik ya. Jadi kayaknya nih minggu pertama ini, minggu kedua kayak gini, terus gitu ya. Itu kebayang Nah, jelas ya Mbak ya. iya, Mm-mm. Nah, tadi kenapa nggak punya tenaga buat melakukannya? Karena si achievernya parah sih, oh, item. achiever di situ. Aku kasih item ya. Ah, Oke. kalau achiever tuh nggak bisa dia bikin to-do list, Mbak. Ada orang Iya, yang bikin iya, to-do list seneng ya, karena dia iya, pas checklistnya itu jadi kayak puas banget. iya, Buat orang achiever rendah, itu bikin to-do list tuh bikin stressful banget. Aduh, hari ini kayaknya aku belum ngapa-ngapain banget iya, gitu kan. betul. Emang Nulisnya gitu. sesek banget tuh. Iya. Iya, Yes, emang gitu kalau achiever tuh kayak pace kerjanya nggak bisa cepat, jadi dia tuh iya, ini kan lebih santai gitu. Dia nggak bisa betul. produktif yang bener-bener, wah hari ini aku ngerjain ini gitu nggak bisa. Emang Iya, energinya ya gitu low gitu. Dan kalau dikasih target, wah stres deh udah gitu kan. betul. Jadi makanya sekarang tuh kalau kerja sama atasan aku kayak jujur aja gitu. Kalau dulu kan pas awal-awal first jobber gitu kan apa aja dikasih ya cepet-cepet tapi lama-lama kan akhirnya sakit juga tumbang juga kalau sambil apa namanya lama-lama kenal diri juga akhirnya aku kayak jujur bilang tapi aku orangnya eh, nggak cepat ya kalau mungkin aku Mm-mm. nggak cepat tapi mungkin aku bisa bantu dan bisa melihat Iya, lebih banyak iya aku nggak betul merasa betul. gitu. Mm-mm. Nah, terus Mbak karena Mbak inputnya banyak banget, jadi pasti punya berbagai macam file dan lain sebagainya. Tapi arranger Mbak tuh item di sini. Jadi mungkin ya, kalau dugaan Ya, aku kayak komputernya tuh nggak punya folder khusus, tapi tuh kayak semua jreng di download terus nggak pernah dimasukin. betul banget, Terus betul pas banget. akhir tahun atau pas udah full tuh yang aku bingung mana yang harus dihapus ya Betul gitu. banget, betul banget. Itu Kan, kayak kalau baru sih, kalau baru secara fisik, aku kayak naruhnya rapi di depan. Aku mau komputer, aku nggak tahu kenapa orang di kantor tuh udah rapi. Terus dia udah habis itu dia apa namanya di copy lagi ke drive. Aku nggak ada, aku semua di download. Bahkan pengerjaannya aku di download betul sekali Bu. Ya silakan.
Iya kan? Nah, karena arrangernya item ini, jadi ya mau nggak mau berarti Mbak Vivi harus punya tools buat ngerapihin itu gitu. Iya. Pasti Mbak Vivi lebih kreatif lah karena editionnya kuat banget ya. Mungkin kan zaman sekarang banyak banget aplikasi tuh ya Mbak ya. Oh iya Pasti, baik. jadi Mbak Vivi harus punya banget tuh yang namanya knowledge management ya, manajemen pengetahuan yang Mbak Vivi punya, folder dan lain sebagainya itu wajib banget gitu supaya bikin nggak burn out kayak gitu. Gitu kira-kira 1 sampai 7-nya kira-kira sudah mulai tergambar ya Mbak. Bentar deh, apa lagi ya? Nah, yang mendengarkan itu justru karena signifikasinya tinggi, kalau Mbak Vivi itu kecenderungannya lebih senang didengarkan justru, ya nggak sih Mbak? Iya, jadi tuh kan buku pas Mm-mm. ngisi tes, Mm-mm. aku mencoba jujur kan, Iya, gitu. iya Jadi betul, kayak betul. bagian ya tampil, menyanyi atau teater atau apa tuh pertanyaannya aku lupa. Itu aku selalu ngambil yang nilainya paling tinggi ataupun oke lah gitu. Kalau misalnya scale 1 sampai 5, aku antara 4 atau 5 gitu. Alhamdulillah Hmm. kan. Aku sambil mikir juga, ini aku kayak orang narsis banget aku tuh. Oh yang mau ditampil mau didengerin gitu, tapi aku nggak bisa dengerin orang satu karena pas orang tuh cerita, aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Jadi habis Ideation itu, ya. iya, Mm. habis itu aku udah kemana-mana mikirnya dari cerita orang itu. Habis itu aku mencoba relatein ke diriku sendiri juga. Egois banget atau apa diri sendiri, tapi bagaimana itu yang jujur aku jawab aja. Terus habis itu kayak eh, entahlah aku visual atau apa mudah banget aku merasakan yang dirasakan orang itu. Jadi aku kayak Hmm. mungkin kayak menyerap energi lebih cepet gitu. Hmm. Jadi aku kayak berat rasanya kalau dengerin cerita orang. Oh Tanya gitu. di bagian yang pertanyaan-pertanyaan yang lebih cocok untuk konselor atau psikolog itu pasti nilaiku agak-agak rendah. Mm, 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 Gitu. mm, 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 mm. Iya sih Mbak ini kan Empatiku empatinya. 3. Ya, 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 betul, 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 betul. Cuman individualizationnya kuat ya Mbak. Jadi kayak orang mungkin cerita sedikit atau ngobrol sedikit tuh udah kebayang ya orangnya kayak gimana nih kira-kira karakternya. Mungkin karena suka ngeliatin orang, jadi aku Ah, tiba-tiba tuh suka punya apa ya? Setiap orang tuh kayak punya segmen sendiri atau punya mm, kategori sendiri. Jadi aku udah bisa mm, kayak ngeliat patternnya. Mungkin nah gitu yang itu membantu betul. individualization di nomor Mm. 5. Punya polanya ya kayaknya kalau gini berarti Heeh. dia gini 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 gitu ya. Mm-mm. Ih seru banget. Nah kenapa sih Mbak aku significance ini juga relate karena aku juga 7 terbesar ya gitu. Dan Ah, jadi terus, kayak PR-nya tuh ketika kita mau mendewasakan si bakat significance ini, buat aku ini paling menantang seriusan jujur ah, banget. ah, Karena si significance ini ketika masih belum dewasa dia tuh kayak butuh banget validasi gitu Mbak. ah. Kayak misalnya hal sederhana aku contohin kayak aku habis nyikat WC tuh tapi kok seharian tuh kayak nggak pernah ada yang mention ya kayak nggak ada yang notice ih kok jadi bersih apa-apa gitu ya nah itu tuh kayak keganggu banget ke aku Betul. iya nggak sih ya Iya, kan iya. kayak gitu Iya, terus sampai aku iya ya lanjut lanjut. Iya, iya, jadi dia memang perlu banget yang namanya validasi gitu. Jadi dalam Betul. hubungan relasi gitu, Mbak bilang aja aku butuh validasi itu karena memang kebutuhan aku gitu. Tapi ketika bakat ini udah dewasa, Mbak, ketika validasi itu udah nggak kita butuhin, justru kita tuh fokusnya membuat hal-hal yang besar gitu. Tujuan hidup kita apa? Ke situ gitu. Ketika bakatnya udah dewasa gitu sih significance ini. Nah, bukan narsis mbak sebenarnya karena aku juga nggak terima ya kalau dibilang narsis soalnya kan aku nggak pernah selfie selfie gitu Iya, kan iya. tapi lebih ke kalau kita punya pendapat pengen disampaikan pengen didengar dan pengen diakui ya nggak sih mbak tapi Iya, dalam konteksnya positif ya gitu aku pengen iya, bermanfaat nih di satu forum itu gitu dengan iya. pendapat aku gimana mbak kalau mbak signifikansi kira-kira konflik atau apa yang namanya yang mbak rasain apa tuh kalau Hon gitu tuh problematika aku dengan si signifikansi ini. Iya memang sih hampir sama dari hal kecil sampai hal besar. Kalau misalnya nggak ada yang notice tuh kayaknya terganggu. Sampai makanya kalau di hal-hal kecil misalnya kalau kita di rumah nah, harus disebutkan Iya, kayak yang betul. ini udah aku giniin loh gitu. Udah Mungkin tahu ya ya berarti itulah salah sekarang satu ya, contoh dan gara-gara significance. itu ya. Betul. Mm-mm.
gitu. Terus jadi kalau itu ya udah kita hargai diri kita sendiri aja. Wah, terima kasih Iya. diriku sudah Betul. nge-ghost request saya hari ini gitu. Iya. Waktu itu diajarin sama Ais juga. Oh gitu. Kayak bahasa Jepang, Otsukare katanya Oh gitu. gitu ya Terima yang kasih ini ke ya. diri sendiri. Tapi di lisanin aja gitu Mbak. Jadi biar orang rumah Iya. tuh nggak dengar. Oh iya benar ya si Bubu teh udah nge-ghost request. Oke makasih Bubu gitu. Iya, iya benar. Oke, siap. Lanjut lagi ke bakat pendukung. Nih ada intellection. Oke. Nah, Mbak bener nggak nih suka ngelamun, suka menyendiri, punya me time setiap hari. Entah itu buat baca, nulis, belajar hal baru, entah cuman kayak introspeksi, refleksi sesuatu, atau kayak tadi kayak ada sesuatu tuh merefleksikan ke dalam diri gitu. Iya, Filosofis, kalau iya ngobrol sama betul. Mbak Vivi tuh kenapa ya ujung-ujungnya kok deep ya, deep talk ya gitu. Iya, Kayak gitu. Bener senang, nggak Mbak? senang, Mm-mm. senang, senang Ada banget. ada feedback kayak gitu ya dari orang-orang. Iya, aku pun pribadi tuh kayak ngerasa bisa ngobrol tiba-tiba deep gitu. Kalau misalnya udah Mm-mm. kayak basa-basi gitu aja tuh kayak gitu, iya aku capek. Capek ya. Terus ada communication, mahir menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik, baik lisan maupun tulisan. Karena ada intellection ya tadi tadi itu Mbak nggak suka ngomong yang cuman di permukaan gitu basa-basi, tapi emang senangnya yang deep talk gitu si communicationnya Iya. ini. Communication kalau ketemu sama significance, wow banget Mbak. Mbak tuh benar-benar bisa menguasai panggung, ngomong apapun jadi magnet. Orang tuh pasti Oke. kesirep lah istilahnya. Ih, Ya seru kan. banget ya. Ih, bener banget. Ih, kok dia Ja- bisa mengemas sesuatu yang sederhana gitu aja tuh aku gak pernah kepikiran deh. Gitu. Bener nggak it- Mbak? Kerasanya gitu nggak? Rasanya gitu kepikiran. Cuma kadang-kadang pasti tetap ada bottleneck-nya kan. Gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya bagian ngomong itu benar-benar harus dipersiapkan gitu Hmm. runutannya. Jadi aku tipe-tipe yang kalau misalnya impromptu tuh tiba-tiba kayak aduh mau ngomong apa duluan ya. Jadi kadang belibet duluan. Nah makanya tuh sebelum habis keluar hasil aku langsung eh, apa namanya jejak kayaknya aku habis ini ngambil public speaking. Hmm. Kayaknya itu Iya, akan membantu aku betul, bilang. betul, Jadi si betul, betul. idea-idea itu yang kadang-kadang mungkin aku sampaikan tapi nggak nyampe. Tapi kalau misalnya aku bisa sampaikan lebih baik, mungkin akan mudahkan. Betul, Gitu betul, sih. betul. Gitu. Nah, ini karena tadi rangernya kan lemah tadi ya Mbak ya yang kita bahas. Jadi ya Iya. itu agak balelol yang aturan dan lain Ah, sebagainya. iya. Tapi menurut Mbak, aturan itu penting karena konsistensi. Iya terus gimana tuh Bu? Iya kan? Ya, ya benar, berarti eh harus punya ilmunya, boleh tuh public Oke. speaking itu keren banget. Kayak gitu. Terus self assurance-nya kerasa juga sih enggak sih Mbak? Ada rasa nggak percaya diri, rasa kayaknya aku nggak pantas deh. Iya, Kayak gitu. iya. Bener ya? Kadang tuh ngerasa kayak rasanya berbeda sama kayaknya memang orang tuh jadi self assurance apa sih isinya lebih suka validasi eksternal semua. Ya Dia karena kurang satu ini Mbak, kurang 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 percaya diri, kurang percaya kemampuan sendiri gitu sih self assurance rendah tuh. hmm, apa ya? Aku tuh memang merasa iya karena orang-orang aku adalah orang-orang yang cepat. Terus pokoknya beda aja. Terus memang terkadang ada hal-hal atau ide-ide yang keluar dari aku dari mereka mungkin dari teman-teman yang lain nggak punya. Tapi aku merasa tuh mungkin nggak matters gitu bagi orang. Jadi kadang-kadang kayak bisa nggak ya gitu. Jadi, kalau misalnya aku bisa berbarengan kerjaan sama mereka, baru aku merasa lebih percaya diri aku bisa gitu. Jadi Hmm. aku sih kadang-kadang kalau ngeliat sendiri sih mungkin dari di bagian intellection gitu, aku merasa oh uniquenessku di sana. Tapi ketika orang lain belum menganggap itu, terus aku jadi kayak gimana ya aku jadi jangan-jangan jadi kayak ya jadi gak bisa gitu Nah, juga. ganggu tapi nggak ganggu nggak sih Mbak? Sampai keganggu nggak? Eh, apa ya? Kalau secara permukaan sih nggak. Tapi Mm. Saya secara dalam. bawah dalam sih mengganggu, makanya ambil talent mapping. Iya. Jadi ini juga aku relate dan beberapa klien aku kayak gini Mbak, punya Oke, significance tinggi banget tapi self assurance di bawah banget kayak gini. asik. Nah, Iya, iya. dan jadi problematikanya sama semua. Nah, Significance ini bikin kita pengen bermanfaat ya, pengen betul, dilihat gitu. Tapi si self betul. assurance ini bikin kita, aduh tapi nggak pede, aduh kayaknya Iya. belum waktunya aku deh, kayaknya aku
belum layak deh, kayaknya aku harus ngambil pendidikan apa lagi gitu ya Iya biar aku berani betul. ngomong, kayak belum ada kompetensinya, apa belum Iya, ada kompetensinya deh gitu. iya betul. Sama Semuanya kayak yang kayak gitu. itu Gimana Mbak? postingan Bubu itu loh, yang rasanya kita pengen belajar lagi, belajar lagi. Yang itu kalau nggak salah aku lupa deh. Pokoknya kalau aku komen yang itu, karena aku Mm-mm. rasa aku kayak masih kurang ya, nggak tahu. Iya, input kan, terus beli buku, Iya kali terus ya, beli iya, iya. Di ebook, buku, terus iya ikutan itu. workshop, tapi itu nggak gerak-gerak kan, karena ya Iya. itu self assurance-nya rendah. Tapi kalau dilihat sebalikannya, itu Mbak, kebaikannya mah, jadi kita dikasih signifikan tinggi ya Mbak ya, kita Heeh. pengen nampil gitu, kita pengen Iya. bermanfaat. Nah, Tapi di lain sisi Allah juga ngasih self assurance yang rendah. Kebayang nggak sih kalau self assurance juga tujuh besar? Ih, udah mau percaya diri, pengen iya. nampil terus, pasti Iya. jadi narsisnya tuh yang benar-benar ih gitu kan ya, Iya, iya, kebayang iya. ya. Iya, Jadi ya, tuh ini kebayang, kebayang. seimbang gitu, Oh walaupun iya, sering aku memberi sih. kita problematika, tapi oh iya ya seimbang ya, yang satunya kuat banget, yang satunya lemah banget, jadi kitanya Iya, humble gitu ya Mbak ya, iya, iya, bisa iya. mikir dua tiga kali dulu sebelum kita menyampaikan gitu. Sebenarnya jadi rem lah kalau Betul, betul, insight-nya kayak gitu. betul. Oh iya, Gitu. jadi rem ya. Terus aku Mm-mm. jadi kepikiran juga sih. Gimana gimana? Karena memang sebenarnya eh, kalau dilihat teman-teman yang lain, atau ya sekitaran aku juga kadang-kadang merasa eh, nggak butuh untuk merasa signifikan juga gitu. Nggak butuh untuk terlalu bermanfaat. Yang penting dia kerja, udah. Yang penting dia melakukan sesuatu, udah. Tapi kenapa di aku kok ganggu gitu? Ternyata ya memang satu signifikansi atas, terus ada self assurance juga yang di bawah. Ya. Makanya aku mau di postingan mana gitu, hadis yang disukai orang signifikans itulah sebaik-baiknya manusia yang paling Ah, banyak memberikan manfaat. Kayaknya iya. nggak betah banget ya Mbak lihat orang mager terus dia cuma scroll-scroll. Lalu Iya. duduknya masa begitu doang sih? Padahal mah kalau kata dia teh mungkin dia mah ya udah sih gitu ya. Iya, 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 betul. Memang Iya. eh, jadinya lebih ada mengarah untuk buruknya sih si toxic Mm-mm. productivity itu kan ya dia. Iya Jadi kayak rasa benar-benar. aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak apa-apain itu aja kayak "Gak apa istirahat udah ada perang aja sendiri di sini." Iya ya, ada. Nah, terus lanjut lagi responsibility, punya komitmen tinggi, dapat dipercaya. Jadi apapun yang diamanahkan sama Mbak Vivi, insya Allah beres gitu Mbak, karena responsibility ini gitu. Ya. Terus learner senang proses belajar, terus mengembangkan diri gitu, makanya senang improve diri gitu ya. Nah si learner ini senangnya tuh yang berprogram gitu Mbak, jadi nggak cocok kayak ngambil ada kan ya yang webinar cuma sekali doang atau ya kayak Nah, kuliah WhatsApp gitu. Enggak, kalau Mbak iya. Vivi tuh kayak Oh, misalnya pengen belajar public speaking. Oke, kita cari yang ahlinya di mana, tempat kursusnya di mana, jelas kurikulumnya apa, berapa bulan, ada gurunya, ada asesmennya. Nah, itu lebih cocok buat orang learner. betul. Iya bener ya? Iya. Aku kayak gimana sih yang paling bagus? Ya Apa aja sih kan? tahapannya? Aku tuh nggak mau yang Nah, sekedar gitu gitu kan gitu ya kan. Iya, 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 benar, benar, benar. gitu. Jadi kalau mau belajar lagi nggak apa-apa, itu kebutuhan, memang kebutuhannya Kebutuhan Mbak ya. Vivi. Iya betul. Lanjut, relator senang membangun hubungan mendalam dan tulus, punya banyak teman gitu, punya banyak bestie gitu. Iya, senang. Em, Nah, tapi beda sama Mbak ada yang ikutan ya, maaf ya. Nggak apa-apa banget. Halo. Nah, yang dua empatnya ada WOO. Justru kalau WOO ini kurang suka kalau sama stranger yang benar-benar stranger, tapi nggak lemah banget sih, cuman kurang suka kayaknya ya, yang Iya, benar-benar ketemu stranger banget iya. gitu. Tuh, jadi beda. Karena, Kenapa ya Mbak? boleh. Kenapa? Karena Karena aku pun baru ngeh. eh, Karena memang kebetulan lagi berkumpul keluarga juga nih, tiba-tiba ada tamu nih itu akhirnya aku dapat satu insight juga tentang diriku Nggak. kemarin malam. Pas bagian sama keluarga seneng banget aku berbaur. Hei, iya, iya, iya. Tiba-tiba ada yang datang kayak siapa ya? Aku mau ngomong apa, aku cuma say hi aja terus aku agak jauh. Nah, Hmm. aku merasa sepertinya si connectedness ini bisa terbangun bisa di atas tuh ketika ah, si orang lain tuh sudah mendekatkan diri duluan ke aku, baru Hmm. aku bisa. Tapi kalau yang udah asing, aku tuh kayak mungkin Ya. nunggu dia deketin dulu, tidak aku mendekatkan diri dulu mungkin. Sehingga Hmm. kalau asing tuh aku kayak jauh-jauh dulu, kalau dia lebih mendekat udah seneng, nah baru masuk tuh Iya benar-benar benar-benar. mungkin. Mungkin. Tapi bisa jadi juga Mbak ketika kumpul keluarga gitu kan biasanya Mbak udah bisa expect bahwa omongan itu kayak
kayaknya omongan yang kayak Hmm. ngomongin orang deh atau pasti yang gitu-gitu aja gitu ya. Iya, iya, Sedangkan iya. kan kayak signifikansinya Mbak, terus si Oh, I see. intellection communication itu nggak bisa. Aku tuh pengennya yang inspiratif, yang Oh, insight-insight iya. yang dalam di talk gitu. Jadi Iya, aku iya, juga iya, ngerasa iya. Mbak, soalnya kalau kayak kumpul keluarga gitu jadi capek banget karena kan kita harus berpura-pura dalam tanda kutip ya, Iya, kayak iya, iya, iya. menyapa semua orang terus yang gimana sih Betul. ini kabarnya ini sekolahnya gimana. Aduh capek banget kalau buat orang-orang ini ya, significance, intellection. Iya, iya, Ah, iya. tapi Mbak kalau Mbak bisa ngarahin ya, kayak teman aku juga ada yang Heeh. komposisi bakatnya kayak gini, justru dia tuh jadi, dan influencer juga gitu kayak Iya. selebgram gitu dia. Justru Heeh. kalau kumpul keluarga kayak keponakan-keponakannya lagi Mm. ngomongin apa, dia bisa ngarahin Mbak. Jadi dia yang ngasih tahu insight-nya gitu. Kayak lagi Ah, saling mengeluh nih, semua mengeluh, ya. terus dia datang ngedengerin, dia yang kasih, oh ternyata gini ya insight-nya ya, gini 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 gitu. Lebih Mhm. ke gitu kayak perannya Iya, Mbak aku Vivi. gitu juga, tapi untuk yang lebih Masya Allah. kecil-kecil. Untuk yang lebih Hmm. kecil-kecil ya, kayak yang tahu yang lagi gede enggak. Iya iya Kalau iya. benar-benar yang asing ya benar-benar aku kayak, boundary-nya terbesar. Heeh. Iya, jadi kayaknya tugasnya gitu. Ah, iya benar-benar benar. Terus connectedness melihat keterkaitan antar hal. Jadi menurut Mbak tuh kayak nggak ada sesuatu yang random, tapi semuanya saling terkait gitu. Eh, iya iya. Heeh, dan Heeh. ternyata, mohon maaf ya Mbak, aku matiin video ya. Iya Si iya nggak Didingnya apa-apa mau nggak apa-apa. nenen. Iya boleh Dan boleh boleh boleh. apa namanya, Mbak percaya bahwa takdir Allah dan yang pasti terbaik gitu. Jadi nggak mudah Mm-mm. kecewa juga sih, yang connectedness ini bikin Mbak tuh lebih legowo dalam menyikapi sesuatu gitu, karena pasti nggak ada yang kebetulan kok di dunia ini gitu Mbak. Iya Kayak kira iya. gitu connectedness. Dan competition, nah ini agak termotivasi juga oleh persaingan. Jadi kayaknya kalau yang menggerakkan Mbak ternyata bukan si achievernya, tapi mungkin lebih ke competitionnya. Oh Ada iya nggak sih Mbak betul. percikan-percikan Aduh itu? bagus banget sih analisa bumi. Iya. Bener nggak ada percikan-percikan nih, kayaknya ini grup sebelah Betul. udah nyampe nih. Aku kayaknya belum Heeh. deh Iya. gitu. Drivernya eksternal banget memang. Itu betul 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 betul. Betul. Heeh. Iya gitu kan, achievernya Iya, lemah, iya, iya. tapi mungkin Iya. kenapa terus bergerak? Ada competition di sini, terus ada Mm-mm. responsibility, memang harus eh, apa diselesaikan gitu ya tugasnya, Iya. kayak gitu. Nah si includer ini aku mau tanya Mbak, yang includer ini sering nggak sih ketika includer itu kan dia suka berkelompok, suka mengutamakan kelompoknya. Ada nggak bagian dari Mbak Vivi jiwanya tuh yang kadang-kadang suka ngalah deh orang lain dulu gitu? Iya. Iya, nah itu dari Sangat. includernya gitu. Rasa ya. Terasa. Jadi kayak yang apa deh biar bareng-bareng aja. Nah, iya. Heeh, gitu. Dan includer tuh kalau pesan makanan biasanya nanya dulu ya Mbak sama orang ya? Ya enggak? Iya, iya. Jadi kadang-kadang tuh uh, Iya. orangnya jadi indecisif gitu. Jadi kadang kalau untuk mungkin ya kalau lihat kayak karakter jadi leader tuh nggak kelihatan banget Hmm, karena tuh kayak nggak cepat buat ini gitu. betul Oh betul kayak Mbak. gimana yang lain, gimana yang lain Mm-mm. gitu. Ya, itu dari includernya. Tapi justru ya itu kekuatannya Mbak bisa memperbesar kelompok Mbak gitu. Iya. Jadi bisa memasukkan orang-orang gitu ya, memperbesar kelompok Mbak gitu. Nah, kita membahas sedikit yang 7 terbawahnya tadi udah ya. Analytical udah, sufficient udah, ranger udah, eh, achiever udah. Nah, aku mau bahas yang paling bawah, restoratif. Kurang Mm-mm. tertarik untuk memperbaiki masalah gitu. Mm-mm. Jadi kalau restoratifnya tinggi, dia tuh kalau ada masalah sat-set pengen cepet-cepet selesai Mbak. Nah, kalau Mbak Vivi nomor 34, kalau ada masalah dipendam dulu. Nggak enak nanti aja deh gitu. Bener nggak Mbak? Dibiarin, iya dibiarin. Kalau nggak bisa Mm-mm. dibuang-buang. Ih, Aku kalau nggak bar mau. ah kalau konteksnya barang restoratif itu, Iya. kalau Hah? ya di kuat pasti dia tuh gatel banget pengen benerin gitu. Tapi kalau Iya, lemah, udahlah kita beli aja iya gitu. betul. Kayak oh udah rusak pergi gua keluar gitu. Dan kenapa Mbak nggak suka konseling? Karena restoratifnya rendah, jadi nggak Iya, bisa ngasih solusi, nggak betul. bisa dengerin orang curhat masalahnya, tuh bikin burn out karena ada Heeh. masalah-masalah. Aku tidak suka masalah gitu Iya. kan. Terus sampai nanyakan, ya nanti deh kalau aku ngambil profesi, mungkin aku ngambil profesinya untuk anak aja deh aku kerja. Terus kenapa gitu mau keluarga?
Ya mungkin masalahnya nggak terlalu berat. Siapa bilang? Udah nggak jadi deh emang restoratifnya rendah. Ya Mbak, kalau saran aku jangan deh. Ya nggak usah. Jadi gini, kalau dalam konteks mengembangkan orang di talent mapping itu ada restoratif, terus ada Hmm. developer, terus ada maximizer. Kalau Heeh. developer itu dari 0 ke 1, ya Mbak ya, ngembangin Oke. orang dari nggak bisa jadi bisa, tapi kecil tuh Iya. 0 ke 1. Kalau Iya. maximizer dia ngembangin orang dari 8 ke dari 6 ke 10. Jadi langsung tuh perfeksionis, dia pengennya gede gitu kan. Apa yang namanya yang 6 10? Maximizer tuh nomor berapa ya? Maximizer. Di Aku sini di tidak 21. kurang perfeksionis ya Mbak ya, nggak usah perfeksionis ya, nggak terlalu ya. Sebenarnya sih iya ya, tapi Karena konsistensinya, bukan bukan karena oh, I maximizernya see. Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. It Nah, works. nah, kalau restoratif itu dia -1 ke 0 Mbak, 1 ke 0. Oke, iya, minus iya. minus satu minus ke satu ke nol nol Oke, oke. Dari gitu. masalah ya. Dah Ke itu satu, dia. benar. Jadi Benar. kayak misalnya kalau misalnya aku lagi bikin konten tentang cara mengajarkan anak baca buku gitu ya. Mm, mm, mm. Kalau restoratif itu adalah berarti bagaimana cara mengalihkan anak yang kecanduan gadget jadi suka baca buku. Nah, itu kan berarti ada Iya, masalah dulu tuh. betul. Nah, kalau Mbak tuh nggak bisa ke ranah situ pasti capek Iya, banget. aku udah gelisah duluan. Udah burn out duluan. Ya. Iya, jadi kalau lihat dari yang teratasnya ini, berarti kalau Mbak itu kayak peran kehidupannya lebih ke sharing, berbagi, karena kan signifikan sama communication tuh pasti perannya di ini ya Mbak ya, sharing dan Heeh. nampil lah gitu. Iya, Dia iya. sharing, berbagi tentang apa, tentang ini, kreativitas Mbak ya, punya berbagai macam hal-hal yang nggak pernah orang kepikiran, kayak gitu. Mbak punya sumbernya banyak, inputnya gitu, terus bisa ngelihat ke depannya gimana, kayak gitu. Individualization, Mbak bisa lihat orang, keunikan orang. Kalau Mbak bikin program, Mbak bisa customize sama kebutuhan orang itu gitu. Oke. Kayak gitu individualization dan konsistensi. Mbak punya SOP-nya juga kayak gitu. Terus apa lagi sih? Activator. Nah, Itu apa tuh? activator Perlu tuh nggak satset, pengetahuan. Mbak. Oh iya, betul, betul. Temennya achiever juga. Iya, Temennya iya, iya. betul. Jadi dia eh, kalau mau mulai itu gas apa panasnya lama banget mesinnya, Benar. dipanasinya lama banget. Harus banyak persiapan. Terus Iya. tuh apa namanya activator lemah itu jadi banyak pertimbangan juga ya Mbak ya. Nunggu momentum Mbak, dia nggak bisa nyiptain momentum tapi nunggu momentum. Jadi Iya. ketika Mbak udah gatel banget pengen sharing tentang art terapi, Mbak nggak bisa langsung mulai bikin flyer, ayo kita belajar bersama gitu. Iya. Tapi Mbak lebih seneng, oh iya akhirnya Kania ajakin aku nih gitu. Mm-mm. Ya kan ya Mbak ya? Iya, iya, iya. Iya Mungkin ada kayak gitu. hubungannya juga sama self assurance. Ya, iya tadi aku Iya, bilang ada achiever-nya rendah, activator-nya rendah, terus self assurance-nya juga. Jadi kalau dalam mengambil betul. keputusan itu semakin lama nggak Sama. gitu. Iya. Udah deh sama adaptability-nya, dia butuh kestabilan karena dia adaptability itu kan dia nggak bisa hal-hal yang di luar prediksi tuh nggak suka gitu Mbak gitu Iya, kurang iya. nyaman dalam perubahan mendadak jadi kalau udah Mm-mm. ada rencana gitu ya karena konsistensi ini Mm-mm. kan tiba-tiba berubah Iya, tuh kayak aduh kok cranky gitu lah ya iya, iya, gitu iya. tapi bisa diatasi Mbak sebenarnya sama futuristik kan Mbak futuristiknya bagus tuh Oke. kayak kita mah bisa lihat ramalan cuaca oh ternyata besok tuh ada kemungkinan hujan loh. Jadi ketika tiba-tiba hujan, si adaptability-nya ini tuh nggak begitu keganggu karena kita udah tahu duluan. Oh iya kan udah hujan, besok mau hujan Oke. ya. Kira-kira gitu ya Mbak bayang ya. Ada bantu buat plan B atau Iya, mitigasinya gitu ya. betul Oke. ya, Masya Allah. Ya gitu. Nah, yang menarik Mbak, sebenarnya si talents ini nggak berdiri sendirian, tapi Nah, mungkin juga Mbak udah tahu ya konsep tas ini. belum, Dia tolong ajarin dulu. ini menarik banget asli Mbak. Oke. Jadi ketika talents ini nggak sendirian, tapi dipengaruhi sama attitude, skill, sama knowledge-nya. Ketika attitude-nya ini bagus, si talents ini jadinya glowing kan. Oke. Bagus semua, bagus ekspresinya bagus banget. Tapi Siap. ketika attitude-nya apa lemah atau buruk ya, attitude itu kayak belief system-nya Mbak Vivi, Oke. mindset-nya Mbak Vivi, Mm-mm. termasuk kepribadian karakternya.
itu bakal ngaruh banget Mbak. Misalnya nih, si significance, terus si communication, kalau attitude-nya buruk bisa jadi manipulatif gitu. Iya Kebayang betul nggak Mbak? betul. Iya iya iya. Ideationnya kalau koruptor bisa punya 1.001 cara buat korupsi gitu. Betul. Iya iya iya. Good kan ternyata Gitu. ini terus Jadi sebenarnya si bakat ini netral, tergantung netral ini gitu. Si attitude ya. attitude-nya tuh ngaruh banget luar biasa. Ya. Intention kita juga Mbak, niatnya juga itu ngaruh banget. Kita mau niatnya apa nih? Kalau niatnya baik pasti ini tuh jadi terekspresikannya bagus gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya niatnya buruk ya bisa berubah banget 180 derajat tuh jadi bener-bener beda banget gitu. Itu. Terus skill komunikasi gitu kan yang tadi kita Heeh. bahas. Berarti Iya. Mbak kalau misalnya mau meningkatkan skill sekarang udah tahu nih eh rekomendasi aku ya ini 1 sampai 14 ini Mbak yang tadi kita bahas gitu. Oke. Jadi Mbak nggak usah lagi ngambil-ngambil kursus misalnya untuk menjadi pribadi yang bisa apa solutif gitu. Nah nggak Iya. usah deh gitu kan. Ya emang bukan gue banget gitu Oke. kan. Jadi udah ini mah diminimalkan aja gitu Iya. kegiatan di 28 sampai 34 ini. Mm-mm. Terus knowledge day, ilmu pengetahuan, itu juga berpengaruh pada talents kita. Kita. Nah, ini Mbak, yang peta bakat ini menarik banget karena menjawab pertanyaan Mbak Vivi yang suka banget sama mempelajari manusia ya Mbak ya. Iya. Bener Kamu kan? iya. Mohon Karena dibantu cara bacanya. Karena ternyata Mbak Vivi itu kalau kita lihat kan di sini si 34 yang tadi itu kalau Mm-mm. dikategorikan jadi 4, dia Mm-mm. jadi thinking, influencing, relating, sama striving. Oke. Thinking itu bakat-bakat yang berhubungan sama cara kita berpikir kan Mbak. Nah di sini Oke. Mbak ada 1, 2, 3 merah, 2 kuning jadi total 5 Mm-mm. gitu. Influencing itu bakat-bakat yang berhubungan dengan kita, berelasi sama orang lain tapi di atas. Jadi mempengaruhi gitu. Oke. Mbak punya significance, terus ada competition sama communication 3, yang merahnya Mm-mm. significance. Jadi tuh Mbak bisa banget sih masih punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Mm-mm. Kuat malah ya. Nah, relating itu bakat yang berhubungan dengan berelasi sama orang lain, tapi dia setara atau di bawah orang lain gitu Oke. Mbak. Kalau Iya. influencing di atas, yang ini setara atau di bawah orang lain. Ini Mm-mm. Mbak ada 4, relator, includer, individualization, sama connectedness. Mm-mm. Nah, jadi ketika Mbak berhubungan sama orang lain, Mbak itu perannya sebagai apa sih? Relator, kayak tadi ya, berteman, terus hubungan keluarga gitu ya. Terus includer, memperbesar kelompok. Individualization, Mbak bisa lihat keunikan setiap orang. Dan connectedness, merasa terkoneksi gitu ya sama semua orang. Nah, tapi Mbak tuh nggak banget positivity. Berarti kalau Mbak Vivi tuh nggak jadi kayak dalam kurung badut gitu loh Mbak. Kayak Oke. masuk ke grup WA tiba-tiba tuh ngebodor gitu. Enggak, Heeh. bukan Mbak Vivi Mm-mm. banget gitu. Oh, oke. Atau kayak Iya ngajarin gitu orang gitu dengan enggak. sabar, developernya kan putih ya, itu juga Ya, bukan tidak. gitu. Empatinya juga bukan, berarti kayak bukan eh, memahami perasaan orang lain yang tadi ya Mbak ya. Itu Mm-mm, mm-mm. alhamdulillahnya tuh self awareness-nya udah bagus tuh Mbak ya. Berarti udah tepat gitu, nggak ngambil ke sana gitu. Baik. Sama strivingnya ini ada 2, makanya Oh, dua agak-agak ya. low gitu ya, agak-agak Iya. nggak sat-set yang banyak banget targetnya gitu. Striving ini adalah bakat-bakat yang membuat Mbak tuh bisa menyelesaikan sesuatu atau yang bisa membuat Mbak tekun gitu, semangat. Ini yang menggerakkannya itu konsistensi gitu karena Mbak pengen taat aturan sama responsibility karena Mbak merasa bertanggung jawab, makanya kerjaannya selesai. Gitu Mbak, kira-kira Oke. yang jadi alasan kenapa Mbak berapi-api ya, berjuangnya tuh ini, Mm-mm. 2 ini gitu. Oke, ini Jadi, agak mirip-mirip DISC yang untuk iya ya, bagian iya ininya ya, ya, Bu. betul Tapi betul ya betul. pas tentunya detail-detailnya Iya, berbeda lain lah ya. betul betul. Jadi ini yang dominan itu kalau Mbak Vivi di thinking sama relating, Oke. gitu kan? Bakat-bakat yang memerlukan eh apa namanya?
pemikiran Mbak Vivi dan relating berhubungan sama orang. Jadi Oke. Mbak Vivi itu ternyata tugasnya dari Allah itu Mm-mm. menggunakan apa yang Mbak Vivi dapatkan dari ini proses berpikir Mbak Vivi ini Mm-mm. untuk membantu orang lain dalam kaitannya ini peran-peran yang tadi itu Mbak. Nah, namanya itu Oke. people expert Mbak. Dari namanya aja people expert ya gitu. Jadi Baik. Mbak Vivi tuh expertnya ya di bidang ini, kepribadian manusia, masalah-masalah manusia gitu, tentang manusia. Jadi psikologinya tuh udah pas banget Mbak, kalau kalau orang bilang tuh nggak salah jurusan gitu, udah Oke. pas banget kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya salah satunya kan people expert kalau yang dengan peta seperti ini ya Bu. Kalau yang lain-lain ada namanya apa lagi ya Bu? Ya? Ada owner itu thinking, influencingnya kuat banget. Jadi kayak misalnya orang Oh, yang suka megang bisnis gitu ya, bisnis heeh. owner, Oh itu pemimpin, nah itu owner namanya. owner. Oke. Atau kayak para peneliti itu Mbak, yang dia kayak Einstein gitu, betah di Mm-mm. lab lama-lama, Mm-mm. ini thinking sama strivingnya pasti merah semua. Oh oke. Karena dia tahan lama, berpikirnya Tahan tahan lama, lama. semangatnya tahan lama gitu Mbak. Oke. Terus ada striving, relating, juga ada teamwork ya. Dia bisa Ah, dia bisa bertahan lama, punya semangat besar dalam membantu orang lain gitu. oke. Ah, influencing, relating, apa tuh? Influencer Mbak. Influencer ya. Iya 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 iya. Kayak selebgram gitu kan, yang Iya iya benar-benar betul dia betul. berbakat banget di situ. Biasanya dia bisa mempengaruhi dan bisa itu mengenal kepribadian manusia, makanya dia sukses jadi influencer. Oke. Itu kira-kira. Nah, Mbak Vivi ini ya people expert. Jadi apapun nanti ke depannya Mbak Vivi pengen mempelajari apa atau pengen transisi karir atau apapun gitu. Nah, cocoknya ini people expert yang masih berhubungan yang tadi sama manusia gitu, Mbak. Gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan belum, Mbak? Belum kayaknya. Mari kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti aku bisa kepikiran yang lain. Halo. Ya, Mbak. Nah, Oh iya, oke. oke. Minum dulu. Oh iya iya, kirain tiba-tiba terputus. Heeh. Nah, terus lanjut lagi ke potensi kekuatan. Mungkin Mbak Vivi sering dengar ikigai ya, Mbak ya. Mm-mm. Ikigai itu kan sesuatu yang bikin kita, yang tadi Mbak Vivi jelasin di awal ya, yang kalau dilakuin tuh bikin semangat, bikin seneng, bikin jadi kayak sparkling gitu ya Mbak ya. Iya, Nah, kalau betul. di talent mapping kita sebutnya potensi kekuatan, ada 14 aktivitas yang kalau dilakuin tuh bisa bikin Mbak Vivi happy gitu. Mbak Vivi seneng ngelakuinnya, terus easy buat orang lain susah, tapi buat Mbak Vivi gampang. Terus hasilnya bagus banget, excellence, dan pasti produktif. Oke. Belum selalu, tidak selalu produktif itu tentang uang, tapi kayak merasa happy, merasa berdaya, bisa bantu orang lainnya gitu. Di 14 aktivitas ini. Nah, Oke. ini aku kasih warna-warni karena beda-beda. Yang warna hijau ini compliancing itu berasalnya dari sini Mbak, yang dari strivingnya Mbak Vivi. Oh, oke. Senang banget menjalankan serta menjaga kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku, ya kan? Jadi kalau Mm-mm. taat aturan tuh kayaknya, gitu lega gitu, kayaknya aman hidup aku gitu. Iya, tapi jadi kadang-kadang tuh jadi kayak suka deg-degan duluan kalau nggak nggak bisa naatin. Kadang-kadang kayak shadow talentsnya tuh jadi, ya itu Mbak, anxiety gitu kan? Iya, Jadi kayak, aduh, harus rigid gitu kali ya, harus iya yang nggak jadi rigid sih fleksibel betul. Jadi gitu. kadang-kadang kalau Mm-mm. janjian telat tuh kayak gitu. Padahal Iya, aku santai aja. iya, Ya, iya ya itu. memang sih harus menepati janji kan, tapi Mm-mm. nggak sesantai yang lain gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. deg-degan sendiri. Betul-betul, iya itu karena Oke, konsistensinya tinggi, adaptability-nya rendah, jadi kayak aku tidak bisa gitu kan kalau di iya luar yang aku bayangkan gitu. Terus editing yang tadi ya memiliki gagasan kreatif, visioning, kegiatan mengantisipasi masa depan, eh, terus yang merah lagi tuh creating. Ini tuh yang berhubungan sama ini Mbak, yang tadi thinking, cara berpikir Mbak Vivi gitu, kegiatan berpikir. oke. Creating menggunakan imajinasi untuk menemukan suatu rancangan, terus konsep.
conceptualizing, membuat konsep, udah. Nah, yang ini, yang ungu ini berhubungan sama tadi Mbak, influencing, mempengaruhi orang lain. Influencing. Oke. Kayak Mbak advertising, eh kan kita mikirnya kalau siang advertising terus sama marketing ini kan Mm-mm. kita mikirnya produk ya Mbak ya, tapi kayaknya aku Iya. nggak bakat deh jual barang gitu. Nah Mm-mm. ternyata nggak hanya produk aja Mbak, kayak Mbak punya ide, Mbak punya Mm-mm. pendapat, Mbak tuh selalu berhasil meyakinkan orang gitu Mbak untuk setuju atau kayak ih menarik ya gitu. Kayak gitu itu advertising sama si Oke. marketingnya. Oke. Terus didacting memilih fokus pembahasan, menentukan diksi yang tepat. Jadi kalau nulis atau ngobrol itu Mbak Vivi bisa milih kata-kata yang tepat, betul ya Mbak ya? Gitu. Seneng gitu kalau misalnya. Senang, tapi Heeh. belum bisa mungkin. Nah, berarti harus bisa tuh yang tadi ya, yang skill sama knowledge-nya berarti harus ditingkatkan Baik. lagi. Terus representing, bertindak atau berbicara atas nama orang lain. Terus communicating, tadi udah menyampaikan perasaan atau pikiran. Nah, berarti kalau communicatingnya masuk 14 besar, emang wajib bertemu orang lain untuk berkomunikasi setiap hari, Mbak. Gitu. Oke. Sekarang mah udah ya, karena kan di Eh, kantor pasti di berkomunikasi kantor. ya. Betul. Emang Mm-mm. stres banget sih waktu di rumah aja pas pandemi Ah, tuh. betul Iya. dong, pasti. Mm-mm. Terus informing, menyampaikan informasi, kabar, atau pengetahuan kepada orang lain. Ya kan bener kan? Karena si Mm-mm. significance itu. Terus Betul. writing, menulis artikel, ide. Udah belum Mbak nih writingnya? Aduh. Nah, karena Tapi ada di sini, berarti kayak iya. bakal terpendam gitu loh. Sebenarnya Mbak bisa, cuman kayaknya belum dicoba, entah belum dicoba, entah belum sadar, atau entah dulu pernah punya inputan dari orang lain negatif, jadi aku nggak mau coba lagi deh. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin ya. Tapi memang dari Mm-mm. dulu tuh menulis tuh memang em, bagi menurutku aku nggak bisa menulis itu. Aku Mm-mm. ngeliat orang-orang tuh menulis kayak panjang gitu kan. Nggak bisa Nah, nulisnya karena ini bukan Mbak, karena Mbak mikirin konsistensinya itu bukan. Kayaknya harus eh, pakemnya apa ya kalau nulis tuh gitu. satu itu. Nah, terus ya pakemnya. Terus habis itu mungkin aku merasa belum terlalu banyak baca buku, jadi eh, Hmm. gimana ya alurnya gitu, bener nggak sih gitu. Sama itu ya. Terus habis itu kayak, emang aku nulis apa ya? Nah, emang aku bisa. Tapi sisi lainnya adalah kalau misalnya di kampus, dulu kan memang kalau kebanyakan tugas-tugasnya banyak yang bentuknya tulisan gitu kan ya, buku ya, kayak menganalisa atau eh, apa ya, aku ingat banget tuh salah satunya waktu pelajaran waktu ya pelajaran psikologi keluarga kalau nggak salah ada tugas akhir. Boleh bikin artikel, boleh bikin apa, aku tuh bikin artikel pendek pokoknya. Aku ngerasa tuh pendek, tapi ternyata tuh mungkin pendek dan bunyi gitu, ada sisi kreatifnya di situ dan itu nilainya bagus waktu itu alhamdulillah. Mm. So aku ngerasa kayaknya bisa, tapi orang-orang kayak lebih bisa mungkin pada Nah, panjang tetap nah ya. kayak gitu sih mikirnya ya gitu. Tetap ya si self assurance itu ya. Tetap iya. Tapi kalau ujian esai gitu kan nambah kertas Iya kan? gitu kan, Masya Allah. orang nambah kertas kan, aku Oh, udah bolak-balik nambah kertas, aku kan enggak. Tapi eh, ya nilainya alhamdulillah sama. nilainya juga bagus sama, even Hmm. waktu itu kadang ada yang nambah kertas tapi nilainya di bawah. Terus aku ngerasa mungkin mungkin apa namanya, mungkin kontenku benar walaupun bahasaku Mhm. pendek gitu, tapi kan dari situ aku berpikir aku mungkin nggak bisa nulis ya, tapi setidaknya aku menjawab gitu 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 sih. Ya, 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 ya. Tapi ternyata bisa ya, Mungkin kita gitu. coba belajar dulu. Mm-mm. Kalau gitu apa dong Mbak yang jadi output Mbak? Kan karena inputnya tinggi, suka ngumpulin Iya ya. sesuatu, suka ngumpulin data. Learner suka belajar, terus tuh ideation, banyak ide. Nah, outputnya apa Mbak? Iya ya, makanya Nah, tuh suka itu suka dia. kebakar sendiri kan kepala Nah, aku kan bobo. Terus aku langsung mikir, kok ini nggak bisa tersalurkan sisi input ini di pekerjaan nah, yang saat ini ya. Iya benar iya. juga, aku harus mencari output, Betul. menulis. Karena aku pernah waktu itu burn out, Mbak. Nah, Iya, aku mendapatkan akarnya gitu. Jadi kayak input aku tuh terus-terusan masuk, iya, tapi nggak ada outputnya. Akhirnya udah dipaksain nulis gitu. iya, Nulis, betul. sharing di Instagram, nulis kayak gitu. Terus di blog.
Oh, ternyata input itu harus selalu ada output ya, makanya seimbang itu ya Mbak ya, balance ya, Betul. gitu. Kadang-kadang kita tuh input terus sih Mbak, orang-orang kayak kita Nah, tuh, tapi outputnya tuh yang aku takut gini apa iya. gimana gitu. Jadi Nah, burn aku tuh out deh. berpikir Mm, dulu, aku ngerasa kayak apa apa dengan kemampuanku yang mungkin skill yang terlalu besar, terus aku juga lambat gitu kan. Dengan inputku yang ya tadi baru bahasa sekarang ya, inputku juga yang banyak gitu. mm, Memang selama itu kepikiran aja. Kayaknya aku mungkin bisa ambil S2 dan aku jadi dosen kali ya. Mungkin aku senang apa yang aku masuk itu keluar gitu kan. mm, mm, Entahlah ini mungkin mm, apakah mm, selaras dengan ini atau mm, mm. enggak. Ya mungkin dosen atau di kantor bisa Mm. Enggak sharing atau Mbak, present atau apa sayangnya gitu. tidak ya. Oh, Karena kan tidak. tadi developernya di mana sih? Developernya putih. Jadi mungkin kalau bisa I bisa sih, tapi see, mengajar kayak ya. kayaknya Itu enggak developer deh. ya. Oh, oh. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau Mbak tuh lebih kayak sharing, tapi sharingnya tuh kayak di kantor misalnya ada Rabu hobi apa gitu ya mungkin ya. Silahkan Ah, kalau iya. karyawan yang mau sharing tentang parenting, tentang hobinya sok mangga. Nah itu Iya, tuh cocok banget baru. tuh Mbak Iya, Vivi. Tapi pantes. kayak step by step ini, aduh Mm-mm. kayaknya enggak deh gitu. Iya, ya, capek aku. Kok nggak bisa Iya, cepet bisa ya gitu kan? iya, apalagi kalau si orang-orang itu bermasalah yang, aduh Mbak Vivi tapi ini aku nggak bisa-bisa. Bener, Aduh langsung capek Mbak, jangan narasi. Mbak. Iya, Iya, betul, betul, gitu. betul. Pantesan soalnya di tes talent mapping, aku selalu menjawab nggak bisa yang kayak, apakah senang melihat orang berkembang? Aku jawabnya nggak 4 atau 5 lah, kayaknya 3 atau 2. Aku selalu berpikir, nah gini Bu, aku Mm-mm. berpikirnya bukan masalah itu susah, tapi aku berpikir aku sangat egois. Aku berkembang duluan deh. Ya Iya Mbak, itu tuh Allah. sebenarnya dari significance kok Mbak. Oke, makanya kayak egois dan narsis banget sih. Tapi nggak boleh bohong. Aku harus Iya, jujur gitu. betul. Makanya aku bikin Tapi ini. ketika bakat itu dewasa, ternyata kan malah Allah tuh berarti ngasih kita significance ya buat ladang dakwah kita ya, Mbak. Kita Ya, punya kita ya, ya, punya ya, ya. keahlian apa? Ternyata kata Allah kita loh yang wajib menyampaikan itu ke umat. Ternyata Iya, kita iya, loh iya. corong-corong itu kita loh Oke, gitu. baik. Iya, tapi Makanya kalau kayak apa? kalau nggak dewasa kelihatannya narsis banget, nyebelin banget dah ini tuh significance tuh. Betul. Jadi kayak menunggu-nunggu nih, kapan sih jadwal Zoom sama Bubu nih pasti ini kayak dia sendiri yang mau tampil gitu kan. Kelihatannya kalau dari hasil-hasil tes Iya aja. kan, gitu Mbak. Terus sama communication juga sih PR-nya tuh kan karena katanya pembicara yang baik itu justru pendengar yang baik ya kan. Karena Betul, ternyata betul. kita mau dapat bahan obrolan itu ketika kita udah tahu orang tuh butuhnya apa sih, Mm-mm. masalah mereka apa sih. Jadi bisa masuk ke mereka gitu. Beda kalau communication-nya belum dewasa juga sama. Pengen kita ngomong terus ya kan. Kayak Iya. ngasih jeda buat mereka ngobrol tuh. Aku pernah bilang apa ya? Kita tuh nungguin orang ngobrol bukan buat nyimak mereka ngobrol apa, tapi buat nunggu giliran kita ngobrol lagi, ngomong lagi gitu. Iya, Ya iya, kan? betul, betul ya Allah. Listening skillnya. Iya, jadi active listening tuh Iya, bener-bener deh. betul. Kalau aku itu mah jadi, oh berarti aku harus punya skill itu ya, active listening gitu Iya, kan, kayak gitu. Makanya ketika kenal talent mapping ini, oh iya jadi tahu ya harus ngeberesinnya dan mendewasakannya bakat yang mana sih, gitu. ya. Masya Allah. Baik, thank you, Terus Bubu. tadi Terus, ada satu cooperating nih belum, bertindak cooperating. atau bekerja sama dengan orang lain gitu. Ini juga pasti udah ya tiap hari ya. Jadi PR-nya mana Mbak yang mau dicoba Mbak? Nah, yang mana Coba ya? kita Ini tuh, kasih highlight yang belum pernah Mbak ini cobain. potensi kekuatan ya. Yang belum pernah Mbak cobain. Kalau yang udah Writing aku belum writing pernah. ya berarti ya. Nah, Heeh. oke PR-nya berarti ini. Udah ya, Iya, semua yang lainnya udah kan bikin laporan, iya. Sebenarnya ngobrol. laporan sih berbentuk writing ya. Tapi kalau hal-hal Tapi lain sih writing belum. iya, Cuma kayaknya tapi yang bagian ngomongnya itu loh, Ibu. konteksnya Mbak Vivi Iya, itu kan harus berdampak Mbak, harus sharing, betul. bukan bikin Makanya yang laporan buat ya bener-bener betul. bener. Makanya pas acara yang sama Nia dan Ais kemarin itu happy karena bisa menyampaikan
si art therapy itu Oh, tapi Masya Allah. Viroi. Oh, Jadi oh. kayak akhirnya bergerak dari kerongkonganku, dari tenggorokanku Ih, gitu kan. banget kan, Ayo bergetar Mbak? di Iya sini gitu. kan? Iya, itu karena Iya. selama ini cuma jadi kayak input di dalam otak kita, tapi Mm-mm. ternyata itu butuh pendengar ya, pendengar, Betul. penyimak, dan butuh keluar dari kita gitu. Iya. Kalau Mbak nunggu-nunggu terus momen kan nggak bisa karena si apa tadi tuh si bentar lupa jadi lupa sih si Nah, si mana activatornya tuh? kan item Activator. nggak bisa Iya, iya. nyiptain momentum sendiri kan. Iya. Kalau mau bikin kelas atau workshop sendiri tuh kayaknya susah banget, berat banget gitu. Jadi cara nyiptainnya itu ya udah, kalau menurut aku sih maksimalin writing di media sosial atau di status atau apa gitu Mbak. Iya. Share-share insight-nya kayaknya di situ deh. Jadi ketika Iya. ketika orang lain tertarik, misalnya itu kan Mbak suka share hari ini aku bikin Heeh. ini, ya kan? Ketika Heeh. orang tertarik itu pasti ajarin dong Mbak. Terus Mbak Vivi Iya. tinggal gini, kumpulin aja 5 orang atau 10 orang, nanti yuk bikin kelasnya. Tapi kamu ya, gitu itu kan Mbak Iya perlu betul betul. banget. Itu Kayaknya perlu patternnya kebutuhan. memang gitu. Itu kebutuhan Mbak Vivi loh. Iya, iya. Sharing Baik. itu udah kebutuhan, bukan karena aku Siap. pengen nampil, aku pengen pengen pengen, bukan pengen tapi butuh kan beda ya, Betul, pengen sama betul. Ya, butuh. ya. Ayo Mbak semangat Mbak, aku nanti ikutan ya. Thank you. Tapi memang pattern aku adalah dengan si apa namanya, dengan mungkin engkau writing atau apa, pokoknya aku mulai dulu baru nanti orang-orang akan terundang sendiri gitu kan. Jadi nggak ada Hmm. yang tiba-tiba aku datang siap mau ikut, itu nggak bisa rasanya. Hmm. Ya, mungkin ada relate relate something atau Hmm. connect with something, nah itu mungkin. Betul. Jadi serunya orang signifikan sama communication itu Mbak, kalau kita sharing tuh itu kayak nyerap orang gitu loh. Jadi kayak, ih kok menarik ya gitu. Ketika kita rutin ngelakuinnya, jadi kayak orang tuh nempel gitu ya. Oh, Mbak Vivi yang suka sharing ini gitu. Ketika dia butuh itu pasti nyarinya kita Mbak. Jadi karena udah ke branding gitu kali ya, asal kitanya konsisten brandingnya apa gitu. Gitu sih kira-kira, Masya Allah ya. Aku harus cari personal brand aku apa dulu, pokoknya tentang apa aku nggak tahu. Tapi ujung-ujungnya dulu awalnya kan gini Pupa, aku Hmm. suka gambar, akhirnya aku Hmm, gambar-gambar, hmm, tapi hmm, soalnya orang datang, padahal hmm, aku dengan tidak ada latar seni gitu ya, hmm, orang-orang hmm. datang minta dibikinin ini, ada project-project gambar ini. Setelah aku coba kayak itu bukan aku gitu, aku nggak mau yang terlalu detail-detail, yang terlalu menggambar behind the desk, aku nggak bisa. Akhirnya aku ngerasa oh bukan ini ternyata, kira pindah lagi pindah lagi pindah lagi sampai sekarang ya, mungkin setelah dari bantuan orang ini jadi tambah. Iya kan, Masya Allah. Nah, kalau masalah yang kayak gini, kalau talents ini kan kayak toolsnya ya, Mbak ya. Ah, ah, Allah ah. itu ngasih toolsnya ke kita ini, kayak petani dikasih cangkul. Ah, Nah, ah. tapi petani itu bisa eh pakai cangkulnya. Kalau di daratan rendah, dia jadi sawah. Iya. Kalau di pantai mungkin jadi kebun kelapa. Ah, Kalau di ah. gunung mungkin jadi kebun teh. Iya. Nah, sekali ini, alhamdulillah toolsnya kan udah ketahuan ya. Tapi Hmm. Mbak Vivi ngerjainnya di mana itu hanya Allah sama Mbak Vivi yang tahu. Karena Oke. biasanya itu clue-nya adalah yang selalu berulang di hidup Mbak Vivi dari kecil sampai sekarang. Aduh, deg-degan apa ya ini? Terus Itu adalah misi hidupnya Mbak isi Vivi. hidupnya. Oke. Makanya aku seneng banget bahas self healing, trauma dan lain sebagainya Ah, karena ya ah. itu yang berulang terus dari kecil sampai Iya, sekarang. Jadi kayak iya kayak betul. panggilan aku di sini nih gitu kan. Das Iya, ini aja di situ. Nah, Mbak Vivi juga sama apa kira-kira nih PR-nya jadi ya direfleksikan yang terus-terusan di iya, iya. keulang-ulang terus tuh apa kira-kira. Nah, dari Ah, situ bisa mulainya. Tapi ah. harus Ah, jujur ah. jadi ya Mbak, jujur dari apa sama diri sendiri ya kira-kira apa ya Iya. yang terus-terusan berulang kayak gitu. Nah, ini personal Baik. personal brandingnya. Kalau ada 5 kata yang menggambarkan tentang Mbak Vivi yang singkat Mm-mm. banget. Yang pertama Mm-mm. visioner, bisa Mm-mm. melihat jauh ke depan. Terus insting atau intuisinya tuh bagus. Mbak Vivi tuh pemimpi, katanya pemimpi yang tidak nyaman Mm-mm. dengan batasan-batasan yang mengekang. Makanya Mbak Vivi mungkin sering dapat feedback, ih lu mah halu deh, kayak gitu-gitu tuh kayak udah dibayangin gitu kan. Iya, iya, emang dari kecil tuh suka
suka Hmm, daydream sendiri sih. betul. Pembuat visi, terus creator punya banyak ide yang out of the box dan tahu benar cara mewujudkan ide itu. Terus communicator senang menerangkan sesuatu secara jelas dan menarik. Ambasador layak dipercaya menjadi perwakilan, senang berelasi, menjalin komunikasi dan dapat dipercaya. Sama marketer berpikiran strategis dan penuh ide, dapat menjelaskan sesuatu dengan cara yang menarik kayak gitu. Jadi orang pasti eh, kesirep gitulah apapun yang Mbak Vivi jelasin. Itu kira-kira personal brandingnya Mbak gitu. Tools yang Allah kasih tuh kayak gini loh buat Mbak. Tapi lagi-lagi yang tadi PR-nya, Ladangnya, apa tuh? ladangnya dipakai di mananya itu cuma Mbak Vivi sama Allah yang tahu gitu. Jadi Oke. mangga. Nah kadang-kadang orang tuh suka salahnya tuh itu sih Mbak. Jadi kayak menekuni sesuatu yang ternyata random gitu loh Mbak. Padahal sama Allah tuh kayak udah dipandu kisi-kisinya dari dulu tuh sebenarnya itu. Cuman kita Iya, yang nggak ngeh-ngeh. doa dulu, doa dulu ya Iya Allah, kasih kan? lagi petunjuknya. Iya kan? Oke, baik. Kayak Allah tuh pasti udah ngasih kisi-kisi terus, kisi-kisi lagi, SD, Iya, SMP, SMA, kayak Mbak manggung terus, ya kan? iya, iya, iya. Mbak seneng itu, gitu, semangat, sharing ke orang lain. Tapi ternyata hari ini kerjaannya belum bisa bikin Mbak manggung gitu. Berarti kan, Mm-mm. oh berarti kisi-kisinya belum dipakai ya nih sama aku, gitu kali ya Mbak ya. Jadi PR. Tapi jangan jadi overthinking ya Mbak. Iya, tapi tuh walaupun kecenderungannya besar ya, Bubu, ada di nomor berapa sih tadi tuh Yang mana tuh? di talent? Mungkin, mungkin di bagian talent ya. Di bagian mana ya? Yang Aku mana nggak ya? tahu deh. Lupa. Aktivitas bukan? Ini. Aktivitas ya. Iya, kayaknya mungkin ada yang pokoknya kecenderungan jatuh ke overthinking itu sangat besar. Dan memang iya overthinker. Aku Oh, juga nggak tahu yang ideating mana. dong, Oh, ideation ideating ya dong. memang. Oh, Nomor nomor satu ya satu dia. lagi. Oh iya, Iya, ya, oke, oke. makanya. Tapi kalau ideation mas, caranya nggak overthinking itu ya dikeluarin mbak. Entah Iya. itu bikin stok ide di HP. Kalau ada kepikiran langsung ditulis di kayak notesnya di HP atau journaling. Terus yang kadang-kadang bikin overthinking juga ini intellection. Karena kan dia suka Iya. Nah, itu terus-terus betul. dari A ke B ke C ke D terus muter gitu. Oke. Kayak Tapi kalau gitu. untuk researcher gitu, researcher mungkin Mm-mm, psychology research mm-mm, gitu mm-mm. atau aku kan lagi saat ini tuh senang banget lihat neuroscience ya, Iya, maksudnya apapun yang berhubungan sama perilaku nanti ujung-ujungnya. mm-mm. Nah, itu kira-kira memudahkan nggak ya dengan talent map yang seperti ini? Aku atau Iya ada Mbak. Mm-mm. bottlenecknya di mana? Mm-mm. Kalau neuroscience itu kan berarti kayak bakal bantu Mbak di sini nih, ya kan? Betul. Individualization, terus Ah, ah. konsistensi. Karena misalnya si neuroscience itu yang aku alami dan rasakan, dia membuat sesuatu yang abstrak menjadi lebih apa Mbak? Kelihatan atau lebih Iya, lebih konkret lah dimengerti nggak sih? kelihatannya Iya ya, kan? dimengerti betul. Iya, itu bantu banget konsistensinya Mbak gitu. Terus iya sih, intellection ya, gitu. Iya, Mbak bisa. Tentunya nanti butuh misalnya kayak mungkin next time ini udah Hmm. kemana-mana mikirnya kan. Nah, mungkin next time aku ambil kelas atau sekolah atau apa. Nanti kan butuh bikin jurnal atau apa. Itu tuh Hmm. kalau kayak bikin jurnal kan misalnya bikin riset ya. Hmm. Itu masih dalam jalurku nggak, Bu? Atau Bentar ya. kayak Kalau bikin research itu, dia thinking sama strivingnya sebaiknya merah ah, semua, Mbak. Mbak oh, tuh I nanti di see. tengah-tengah, aku capek Oh iya ah. betul, betul, betul. Kayaknya Jadi, ide researchnya ya sih ada gitu, betul. Mbak tapi tuh idenya striving, banyak. tapi strivingnya ini loh. Betul. Ketika Iya, iya, Mbak iya. udah mulai nulis di tengah, kok aku dapat ide ini lagi sih? Kayaknya seru deh. Iya, iya. Mulai lagi terus, Mm-mm. tapi yang ini juga seru gitu. Iya, waiting list Terus, idenya memang suka nyundul-nyundul gitu loh. betul, Jadi kayak betul. tunggu sebentar aku geser dulu sampai selesai. Kadang aku cuma kayak nggak ada yang tulis ya. Selalu Betul. one one list one list per one day gitu, one Mm-mm. activity per one day. Ya, Mbak ya, tertarik ya. nggak sih Mbak sama neuroplasticity ya kan nyambung sama Iya. neuroscience, tapi Eh, artnya juga menarik nggak? art Itu tertarik nggak? kalau Yang art mendengarnya sih neuroscience itu loh. belum tahu tapi kalau dengar judul yang kayak gini sih sebenarnya tertarik.
Mm-mm. Yang itu Mbak, yang kayak kita bikin kurva-kurva di aku soalnya mempraktekkan itu ketika aku lagi sedih banget, marah banget atau apapun. Oke. Yang ini loh Mbak, yang bikin kurva-kurva di kertas yang tidak Heeh. berhubungan. Terus kan nanti jadi ada tajam ya perpotongan Iya. antara itu. Terus kita jadiin dia tumpul. Itu Heeh. kan kita teh lagi membangun apa saraf baru katanya ya Mm-mm, sineurpasis mm-mm. itu tuh. Tapi somehow itu kalau aku kerjain bisa jadi lebih tenang banget gitu. Dan itu tuh nggak ribet kan, cuman kayak set 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 set, set gitu doang. Oh, oke. Gitu. Nanti aku coba cari ya art, neuro, Neuro art rasa deh sih. apa Oh, ya? neuro art. Oke. Kalau nggak salah apa gitu deh pokoknya. Simple banget tapi oh, ngaruh gitu. Terus Mbak kalau misalnya ngajarin itu ke orang terus orang dapet apa kasih feedback ke Mbak Mm-mm. tuh pasti signifikasinya seneng banget ya. Betul, betul. Senang Gitu. sih. Jadi nggak Hmm. sampai developing kan, sampai sharing aja Iya, gitu. iya Mbak mah sharing aja gitu. Tapi Iya, sharingnya iya, bukan iya. abal-abal karena kan tingginya nyala nih. Jadi Iya, pasti iya, yang iya. Mbak sharing itu pasti berkualitas tinggi gitu. Mudah-mudahan Di dengan niat seperti itu ya. betul diniatkan untuk relating ini membantu orang Hmm. gitu. Itu juga aku yang waktu acara kemarin yang sama ya dan artis Hmm? juga deg-degan kan ngerti nggak ya? Ngerti nggak ya? Gimana ya gini-gini? Aku selalu balik lagi. Aku niatnya membantu ya. Iya, Semoga orang-orang terbantu, semoga iya, orang-orang terbantu ya mudahin ya Allah iya, jadi baru. iya, Tapi aku betul. deg-degan gimana ya cara ngejelasinnya? Tapi feedbacknya bagus kan ya Mbak? Bagus banget ya? Alhamdulillah. Banget aku nggak Mm. tahu ya. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Ya aku juga lihat tuh videonya, masya Allah ya seru banget. Itu pasti signifikasinya itu seneng banget di acara Iya, itu ya Mbak ya. langsung fulfill bagian Mm-mm. Itu signifikansi bisa ya. ngisi tangki berapa lama Mbak? 2 minggu, 3 minggu? Iya bisa lah 2 minggu 3 minggu bisa. Kebayang kan kalau Heeh, dilakuin tiap hari bakal jadi happy-nya tuh kayak gimana gitu. betul. Mm-mm. Oke Mbak, ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita tutup? Saat ini belum. Tapi udah kegambar banget nih dari dulu. Mm-mm, Udah kalau kegambar mm-mm, apa ya hubungan masing-masing talentnya gitu. Ya. mm-mm. Sama ternyata relate gitu Mbak ya sama permasalahan sehari-hari ya. Gitu. Harapannya sih dengan tahu talents ini jadi Mbak yang tadi itu sih Mbak masalah energi itu loh. Jadi Mbak bisa fokus ke hal-hal yang emang bikin energinya Mbak Vivi tuh terisi terus ya. Iya. Dan meminimalkan ini yang aktivitas-aktivitas yang memang gitu ya bikin capek banget gitu. Fokus yang restoratif itu dulu. Jadi kan kalau misalnya bikin data mau bikin Ya, report itu kan banyak working file-nya tuh. iya. Nanti dia terhubung dengan segala rumus atau rumus Excel kan. Itu aku mau Mhm. menangis. Nanti kalau rumus Excelnya rusak terus kemana ini sih mana Iya, aku iya, nggak iya. tahu. Udah aku kasih orang. Segitu. Iya dong, deliberatifnya juga rendah, Mbak. Kalau Apa itu deliberatif, deliberatif? deliberatif tuh tekun teliti. Oke. Iya, iya, Kalau iya. tekun telitinya tinggi tuh dia senang banget angka, senang banget ngitung. Oke. Senang banget ngulik-ngulik Excel tuh. Cuman karena ini Iya. rendah itu pasti stres banget Iya, gitu. stres banget kayaknya sih. Tapi kalau cara instan mengatasi ini adalah dengan cara mencari orang-orang yang ininya tinggi, Mbak. Iya ya, kita datang ke orang yang dengan ini tinggi Iya, tentu ya tanki itu terisi aja. ya, tangki terisi ya. Terus ini Setelah maksudnya datang kita tolong backup aku gitu. Maksudnya kayak self assurance kalau minta mau mutusin sesuatu berarti cari orang yang pedean gitu terus bantu ya, validasi aku gitu. oke, Kalau nggak analytical, ini benar nggak sih, sohi nggak sih gitu si fakta ini ya. teh. Nah ke Heeh. dia. Terus kayak arranger itu kan kadang-kadang kayak sumber daya di rumah ya kayak keuangan kayak apa tuh kan susah ngaturnya tuh ya kalau arranger bisa minta apa gitu kayak financial planner atau apa gitu minta tolong. Terus yang activator achiever ini ya ini Mbak harus punya partner yang ngehayo-hayo Mbak Vivi nyemangatin Iya. gitu. Ayo semangat Heeh. semangat semangat Betul gitu. betul. Jadi kepikiran juga kan kalau misalnya dengan mapping kita seperti ini, dengan week kita strike di mana, kalau kita bikin tim tuh memang udah langsung kepikiran. Betul. Iya, grupnya tuh yang mana Mm-mm. aja tipenya, biar Mm-mm. saling Jadi melengkapi. nggak salah
ini pilih orang gitu Eh, ya. eh. Mm-mm. Gitu. Sama restoratif berarti pilih yang satset ya, yang dia seneng masalah gitu. Kalau nggak salah tuh suaminya Mbak Ais ya, restoratif itu 7 besar loh Mbak. Berarti dia tuh kalau ada Iya, masalah, kebayang nggak dia seneng banget kalau ada masalah. Aneh kan kalau kita mah stres ya. orang teknik komputer ini gitu Iya, kan. orang tuh seneng kalau ada masalah tuh kayak dia bersemangat banget. Ya aneh banget Bersemangat ya. dia, iya betul betul. Iya, betul. Mungkin aku sebagai setelah ini suami aku ya kita cari. Biar klop ya, siapa tahu dia bisa Iya melengkapi benar. yang 7 gitu. Gitu. Oke, aku stop dulu recordingnya.